Pengemis muda selamatkan CEO dari preman. Pengemis itu malah dijadikan bodyguard oleh CEO untuk anak gadisnya hingga mereka menikah. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kota Jakarta bergemuruh dengan iramanya sendiri, sebuah simfoni kekacauan yang terdiri dari deru mesin, klakson kendaraan, dan langkah-langkah terburu-buru para penghuninya. Di tengah hiruk-pikuk metropolis yang tak pernah tidur ini, hiduplah Wawan, seorang pemuda berusia 24 tahun yang nasibnya terempas di tepian kehidupan. Setiap pagi, ia membuka matanya dengan pemandangan yang sama, trotoar dingin di bawah jembatan penyeberangan, langit kelabu yang tercemar polusi, dan wajah-wajah orang yang berlalu lalang dengan pandangan menghindar. "Tolong, Pak, Bu, sedikit rezeki." Suara Wawan Parau terdengar sayup di antara riuh rendah kota. Tangannya yang berdebu terulur, menggenggam sebuah topi tua yang sudah lapuk. Matanya, yang masih jernih meski hidup dalam kepahitan, memandang setiap orang yang lewat dengan harapan tipis. Seorang wanita muda dengan setelan kantor yang rapi berjalan cepat, sengaja memalingkan wajahnya. Seorang bapak-bapak dengan membawa tas laptop mengeluarkan koin Rp1.000 dan melemparkannya ke dalam topi Wawan tanpa sepatah kata pun. "Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya dilipat gandakan," bisik Wawan dengan suara rendah. Namun si bapak sudah menjauh, tak mendengar ucapan terima kasihnya. Hari itu seperti hari-hari lainnya. Matahari terik menyengat kulit, membuat hawa panas Jakarta semakin tak tertahankan. Wawan duduk bersandar di tembok kotor, menikmati sepotong roti yang ia beli dengan uang receh yang dikumpulkannya pagi tadi. Pikirannya melayang kepada masa lalu, kepada orang tua yang sudah tiada, kepada mimpi-mimpi yang terkubur dalam-dalam. "Sudah berapa lama aku seperti ini?" gumamnya sendiri. 2 tahun? 3? Waktu seperti kehilangan maknanya ketika kau hidup dari hari ke hari. Seorang pengemis tua yang biasa beroperasi di ujung jalan mendekatinya. "Dapat berapa, Wan?" tanya si tua dengan suara serak. "Cukup untuk makan hari ini, Pak Darmin," jawab Wawan sambil menunjukkan beberapa lembar uang receh dalam topinya. "Ah, kau masih muda, Wan. Masih kuat. Harusnya kau cari kerja yang halal," nasihat Pak Darmin yang sudah seperti ayah baginya. Wawan menghela napas. "Sudah saya coba, Pak. Tanpa pendidikan, tanpa pengalaman, siapa yang mau terima? Lebih mudah menjadi pengemis di kota ini daripada menjadi karyawan toko. Tapi ini bukan hidup. Nak, kau menghinakan dirimu sendiri. Lebih baik menghinakan diri daripada mencuri, Pak," jawab Wawan dengan bijak. "Setidaknya saya masih jujur. Masih bisa tidur dengan tenang." Sore mulai beranjak. Langit berubah warna menjadi jingga keemasan. Wawan bersiap untuk pindah ke lokasi lain, dekat dengan restoran-restoran mewah di mana orang-orang kaya biasanya makan malam. Inilah strateginya, mengetahui kapan dan di mana harus berada untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. "Sampai nanti, Pak Darmin. Hati-hati di jalan," pamit Wawan kepada teman seprofesinya. "Kau juga, Nak. Jangan lupa makan malam. Tubuhmu perlu tenaga." Sambil berjalan menuju lokasi barunya, Wawan melewati berbagai gedung pencakar langit yang megah. Kaca-kaca yang memantulkan cahaya matahari sore, seolah mengejek kemiskinannya. Disinilah ia merasakan betapa tajamnya jurang antara si kaya dan si miskin. Beberapa meter saja memisahkan mereka, namun seolah mereka hidup di dunia yang berbeda. "Tuhan, jika memang ada jalan yang lebih baik untukku, tunjukkanlah," bisiknya dalam hati, sebuah doa yang sama yang ia panjatkan setiap hari selama bertahun-tahun. Takdir ternyata sedang bersiap untuk menjawab doanya. Malam itu, di sebuah gang sempit yang menjadi jalan pintas menuju area parkir sebuah gedung perkantoran, sebuah peristiwa akan terjadi yang mengubah hidupnya selamanya. Saat itu Wawan belum tahu bahwa keberanian dan hati nuraninya akan membawanya pada pertemuan yang akan mengubah nasibnya. Dengan langkah gontai, ia terus berjalan, mengais rezeki dan harapan di trotoar kehidupan yang keras ini. Sebuah kehidupan yang sebentar lagi akan berubah selamanya. Langit Jakarta mulai memudar, berganti dari jingga kemerahan menjadi kelabu kebiruan yang ditaburi bintang-bintang samar. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, menerangi jalanan yang masih ramai oleh kendaraan dan pejalan kaki. Wawan, dengan langkah lelah,
berpindah ke daerah perkantoran yang sepi. Pengalamannya selama 3 tahun mengemis mengajarkannya bahwa malam hari di kawasan bisnis seringkali memberikan rezeki tak terduga dari para eksekutif yang pulang kerja larut. "Permisi, Pak, Bu, semoga rezekinya dilancarkan," ucapnya kepada seorang pria berjas yang terburu-buru. Tangannya terulang, namun pria itu bahkan tidak melirik, terus berjalan menuju mobil mewah yang diparkir tak jauh. Wawan menghela napas, mengusap keringat di dahinya. Perutnya keroncongan, mengingatkannya bahwa sejak roti tadi pagi, belum ada sebutir nasi pun yang masuk. Uang dalam topinya masih sangat sedikit, hanya cukup untuk mungkin sepiring nasi rames sederhana. "Tuhan, beri aku kekuatan," bisiknya dalam hati. Saat ia bersiap untuk pindah lokasi, telinganya menangkap suara berisik dari sebuah gang kecil di antara 2 gedung tinggi. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri, teriakan meminta tolong, disusul suara ancaman yang kasar. "Serahkan dompet dan arloji itu, tua! Jangan buang waktu!" teriak seorang pria berpostur kekar. Wawan mendekat diam-diam, bersembunyi di balik kontainer sampah. Matanya membelalak melihat 3 preman mengeroyok seorang pria tua yang berpakaian rapi. Pria tua itu terlihat sangat ketakutan. Tangannya gemetar mengeluarkan dompet dari saku jasnya. Tolong aku!" teriak pria tua itu. Suaranya parau ketakutan. Ini uangnya. Silakan ambil, tapi jangan sakiti saya." Salah satu preman mendorongnya kasar. "Jangan banyak bicara. Arlojanya juga. Cepat." Wawan merasa darahnya mendidih. Hatinya berteriak untuk membantu, tapi pikirannya mengingatkannya pada risiko, 3 lawan 1, dan mereka pasti bersenjata. Namun, melihat ketidakberdayaan pria tua itu, hatinya tidak tega. "Haruskah aku? Tapi aku bisa mati," gumamnya ketakutan. Tiba-tiba, salah satu preman menghajar pria tua itu hingga terjatuh. "Dasar tua lambat. Semua harta kamu pasti hasil korupsi juga." Wawan tidak tahan lagi. Ia melihat sekeliling, menemukan sebatang besi tua yang berkarat. Dengan jantung berdebar kencang, ia memberanikan diri keluar dari persembunyian. "Hei! Hentikan! Lepaskan dia!" teriak Wawan, berusaha membuat suaranya terdengar seberani mungkin, meski kakinya gemetar. Para preman terkejut, menoleh ke arahnya. Melihat yang hadir hanya seorang pengemis kurus, mereka pun tertawa mengejek. "Loh, mau ikut mati, pengemis? Pergi sana. Urusannya sama kami," hardik preman yang paling tinggi, sambil mengeluaskan golok kecil dari balik jaketnya. Wawan tidak mundur. "Saya sudah panggil polisi. Mereka sebentar lagi datang." Preman kedua mendekat dengan ancaman. "Bohong. Lu pikir kita bodoh?" Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Wawan menyabetkan besi itu ke kaki preman terdekat. "Arg! Sialan!" teriak preman itu menjerit kesakitan. Kekacauan pun terjadi. Wawan berteriak kepada pria tua itu. "Lari, Pak! Cepat!" Pak Aji, nama pria tua itu, bangkit dengan susah payah. Tapi kamu, jangan pedulikan saya. Lari!" Dalam kebingungan itu, Wawan mendorong Pak Aji untuk lari sambil menghalangi para preman. Ia menerima pukulan di wajah, merasakan darah mengalir dari bibirnya yang pecah. Tapi ia terus melawan, mengayunkan besi itu untuk memberi waktu pada Pak Aji melarikan diri. "Bunuh pengemis sialan ini," geram preman yang kesakitan. Namun, keberanian Wawan yang nekat dan teriakan-teriakannya telah menarik perhatian warga sekitar. Beberapa orang mulai berdatangan, dan suara sirene polisi semakin dekat. Melihat situasi berbalik, para preman itu akhirnya kabur, meninggalkan Wawan yang terkapar dengan wajah berdarah. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya seorang bapak-bapak yang mendekat. Wawan mengangguk lemah. Matanya mencari-cari pria tua tadi. Pria tua itu, dia selamat. "Iya, dia sudah lari. Kamu pemberani sekali, Nak." Dengan bantuan warga, Wawan dibantu berdiri. Tubuhnya sakit semua, tapi hatinya lega. Ia tidak tahu bahwa pria tua yang diselamatkannya adalah orang penting, seorang CEO yang berpengaruh. Yang ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Sementara itu,
Di ujung jalan, Pak Aji berhasil mencapai mobilnya dengan selamat. Napasnya masih tersengal, tapi pikirannya jelas. Ia harus menemukan pemuda pemberani itu lagi. Pemuda yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang asing. Pemuda itu, siapa namanya? Gumam Pak Aji sambil membersihkan debu dari jasnya. Aku harus menemukannya. Aku harus membalas jasanya. Malam itu, di trotoar yang sama, Wawan membersihkan lukanya dengan air seadanya. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang bersiap memberinya kesempatan kedua. Sebuah kesempatan yang akan mengubah hidupnya selamanya. 2 hari telah berlalu sejak kejadian di gang sempit itu. Wawan kembali ke rutinitasnya. Meski kali ini dengan wajah yang masih membiru di beberapa tempat dan bibir yang masih sedikit bengkak. Setiap langkah terasa menyiksa, tapi ia tetap bertahan. Hidup harus terus berjalan, dan perutnya tidak akan terisi dengan hanya duduk meratapi luka. Dasar preman pengecut, gumamnya sambil menyentuh pelipisnya yang masih sakit. Tapi setidaknya pria tua itu selamat. Pagi itu cukup terik. Wawan memilih tempat di bawah pohon rindang dekat halte bus, berharap bisa mendapatkan rezeki dari para penunggu bus. Topi compang-campingnya tergeletak di depannya, berisi beberapa koin dan selembar uang seribuan yang sudah lecek. "Tolong, Bu, sedikit rezeki," ucapnya kepada seorang ibu muda yang sedang menggendong bayi. Ibu itu meliriknya sebentar, lalu mengambil sekeping koin dari tasnya. "Ini, Nak. Semoga berkah." "Terima kasih, Bu. Semoga anaknya sehat selalu," jawab Wawan dengan senyum tulus. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam melambat di pinggir jalan. Wawan tidak terlalu memperhatikan. Mobil seperti itu sering lewat di sini. Tapi ketika jendela mobil itu terbuka dan seorang pria tua terlihat, jantung Wawan berdebar kencang. Itu pria yang kuselamatkan 2 hari lalu," bisiknya pada diri sendiri. Pak Aji turun dari mobil, diikuti oleh seorang pria tinggi besar yang jelas sekali adalah pengawal pribadinya. Wawan merasa sedikit gugup. Apa yang dilakukan pria penting ini mencarinya? Apakah ada masalah? "Selamat pagi, Nak," sapa Pak Aji dengan ramah. Wajahnya penuh keramahan yang tulus. "Akhirnya ketemu juga." Wawan bangkit berdiri, merasa tidak enak karena orang sepantasnya Pak Aji harus berdiri berbicara dengannya di trotoar. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Aji tersenyum lebar. "Justru sayalah yang ingin membantumu, Nak. Setelah kejadian 2 hari lalu, saya mencari-carimu kemana-mana." "Mencari saya? Kenapa, Pak? Apakah ada barang Bapak yang hilang?" tanya Wawan bingung. "Tidak, Nak. Saya ingin berterima kasih. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin saya sudah tidak ada di sini." Pak Aji menghela napas. "Mereka bukan hanya ingin merampok, tapi juga berniat membunuh saya." Wawan terkejut. Membunuh? Tapi saya hanya..." "Kamu menyelamatkan nyawa saya," potong Pak Aji tegas. "Dan sekarang, saya ingin membalas kebaikanmu." Pengawal Pak Aji mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. "Ini untukmu," kata Pak Aji sambil menyodorkannya. Wawan membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah uang, sangat banyak uang. Lebih banyak dari yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Bapak, ini terlalu banyak," katanya tertegun. "Saya tidak bisa menerima ini." Pak Aji mengangguk. Wajahnya menunjukkan kekaguman. "Saya tahu kamu akan berkata begitu. Dari caramu menolak, saya tahu kamu bukan tipe orang yang mudah menerima pemberian. Prinsip saya, Pak, hanya menerima yang halal dan pantas. Dan menurut saya, kamu pantas menerima ini dan lebih dari ini," jawab Pak Aji. "Tapi saya punya penawaran lain yang mungkin lebih kamu sukai." Wawan menatapnya penuh antusias. "Penawaran apa, Pak?" "Saya punya sebuah lowongan pekerjaan sebagai bodyguard pribadi untuk putri saya." Pak Aji memandangnya dalam-dalam. "Dari caramu bertindak 2 hari lalu, saya melihat ada bakat dalam dirimu. Keberanian, kecerdasan mengambil keputusan cepat, dan yang paling penting, integritas." Wawan terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. "Tapi, saya tidak punya pengalaman, Pak. Saya hanya pengemis."
Pengalaman bisa dipelajari, karakter tidak, jawab Pak Aji bijak. Saya sudah lama mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk melindungi putri saya. Dan saya percaya, kamu adalah orang yang tepat. Tapi, kenapa saya, Pak? Bapak punya banyak pengawal yang lebih profesional. Pak Aji mendekat, suaranya rendah tapi tegas. Karena dalam situasi kritis 2 hari lalu, ketika semua orang hanya melihat, kamu yang berani bertindak. Kamu rela mempertaruhkan nyawamu untuk orang asing. Itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan di sekolah bodyguard manapun. Wawan melihat tangannya yang penuh kapalan, lalu memandang Pak Aji yang menunggu dengan sabar. Ini adalah kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Tapi bisakah ia melakukannya? Gajinya cukup untuk membuatmu hidup layak, tambah Pak Aji. Kamu akan tinggal di rumah saya, makan dengan baik, dan mendapatkan pelatihan khusus. Putri Bapak berapa usianya? Tanya Wawan penasaran. Sarah, usianya 23 tahun. Hanya setahun lebih muda darimu. Pak Aji tersenyum. Dia sedikit keras kepala, tapi hati baik. Wawan mengambil napas dalam. Ini adalah jalan keluar dari kehidupannya yang sekarang. Tapi juga berarti meninggalkan zona nyamannya, masuk ke dunia yang sama sekali asing. Bapak tidak takut saya akan mencuri atau berbuat jahat? Pak Aji tertawa. Kalau saya takut, tidak akan menawarkan ini. Saya sudah periksa latar belakangmu. Yatim piatu, hidup di panti asuhan sampai usia 18 tahun, lalu mengemis karena tidak dapat pekerjaan. Tidak ada catatan kriminal sedikit pun. Wawan terkejut. Bapak sudah menyelidiki saya. Wajar, kan? Saya ingin memastikan saya menawarkan pekerjaan ini kepada orang yang tepat. Pak Aji menatapnya mantap. Jadi, bagaimana? Apa kamu tertarik? Hati Wawan berdebar kencang. Ini adalah momen yang akan menentukan hidupnya. Di satu sisi, ada rasa takut akan kegagalan. Di sisi lain, ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Saya menerimanya, Pak, jawab Wawan akhirnya. Suaranya bergetar antara gugup dan bahagia. Saya berjanji akan bekerja sebaik-baiknya. Pak Aji mengulurkan tangan. Selamat bergabung, Wawan. Saya yakin ini adalah awal dari hubungan yang baik. Sambil menjabat tangan Pak Aji, Wawan tidak bisa menahan air mata yang mulai menggenang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa ada harapan. Ada cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini ia lalui. Kita pergi sekarang, tanya Wawan. Iya, langsung ke rumah. Kamu perlu mandi, ganti baju, dan istirahat yang cukup. Pak Aji membukakan pintu mobil. Selamat datang di kehidupan baru, Wawan. Saat mobil mewah itu melaju meninggalkan trotoar yang selama ini menjadi rumahnya, Wawan memandang keluar jendela. Ia melihat Pak Darmin di kejauhan, dan melambai pelan. Ini adalah perpisahan, tapi juga awal yang baru. Sebuah babak baru dalam hidupnya sedang dimulai. Mobil mewah itu meluncur mulus melalui gerbang besi yang megah, memasuki kawasan perumahan elit yang bahkan dalam mimpi paling liar pun tidak pernah dibayangkan Wawan akan masuk ke dalamnya. Rumah-rumah besar dengan taman tertata rapi berjejer di sepanjang jalan, masing-masing seperti istana kecil yang berdiri dengan angkuhnya. Wawan menekan perasaannya yang campur aduk, kagum, takut, dan sedikit tidak percaya. Kita sampai, ucap Pak Aji sambil membukakan pintu mobil untuknya. Wawan mengangguk kaku. Matanya masih menatap takjub pada mensyahan bergaya modern minimalis yang berdiri di hadapannya. Rumah itu begitu besar, dengan dinding kaca dan beton yang terlihat mewah namun elegan. Tangannya secara refleks meraih kain bajunya yang lusuh, merasa sangat tidak pantas berada di tempat seperti ini. Jangan gugup, kata Pak Aji seolah bisa membaca pikirannya. Ini sekarang rumahmu juga. Mereka melangkah melalui pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir. Interiornya lebih megah lagi, lantai marmer mengilap, lampu kristal yang berkilauan, dan furnitur yang terlihat sangat mahal. Wawan merasa seperti berada di dalam majalah desain interior yang pernah ia lihat di tempat sampah. Budi, panggil Pak Aji pada seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi. Ini Wawan, bodyguard baru untuk Sarah. Tolong antarkan ia ke kamarnya dan siapkan segala kebutuhannya. Budi,
Yang ternyata adalah kepala rumah tangga, mengangguk hormat. Namun Wawan bisa melihat sedikit keraguan di matanya. "Baik, Pak. Silakan ikut saya, Wawan." Sebelum pergi, Pak Aji menepuk pundak Wawan. "Istirahat dulu. Nanti sore saya akan perkenalkan kamu dengan Sarah." Kamar yang disediakan untuknya berada di sayap belakang rumah. Tidak terlalu besar tapi lebih mewah dari manapun Wawan pernah tinggal. Ada tempat tidur empuk, meja belajar, dan kamar mandi pribadi. Budi membantu menyiapkan segala sesuatu dengan profesional, meski sikapnya agak dingin. "Ada yang perlu lagi?" tanya Budi. "Tidak, terima kasih," jawab Wawan. "Maaf merepotkan." Setelah Budi pergi, Wawan berdiri di depan cermin besar, memandangi bayangannya sendiri. Ia masih memakai baju lusuh yang sama dari tadi. "Apa aku pantas berada di sini?" gumamnya ragu. Sore hari, setelah mandi dan memakai pakaian baru yang disediakan, sebuah kemeja sederhana dan celana panjang, Wawan diantar ke ruang keluarga. Pak Aji sudah menunggu di sana, duduk di sofa kulit yang mewah. "Kamu terlihat lebih baik," sambut Pak Aji. "Sudah istirahat?" "Iya, Pak. Terima kasih," jawab Wawan sambil duduk dengan sikap agak kaku. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari tangga. Wawan menoleh dan napasnya hampir tertahan. Seorang gadis cantik dengan rambut panjang terurai turun dengan anggun. Ia memakai gaun sederhana tapi elegan, dan matanya, besar dan berwarna coklat, memandang sekeliling ruangan dengan sedikit kesal. "Ayah, Budi bilang ada bodyguard baru? Yang mana?" tanya gadis itu dengan suara yang manis namun terdengar tidak sabar. Pak Aji tersenyum. "Sarah, ini Wawan. Wawan, ini putri saya Sarah." Sarah memandang Wawan dari ujung kepala sampai kaki, dan Wawan bisa melihat jelas ekspresi kecewa di wajahnya. "Dia? Ini bodyguard baru kita? Ayah, dia terlihat biasa saja." Wawan merasa wajahnya memanas. "Selamat sore, Nona Sarah." Sarah tidak langsung menjawab, malah mendekati ayahnya. "Ayah, serius ini? Kita sudah puntario yang profesional. Kenapa harus ganti dengan?" Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maksudnya jelas. "Wawan menyelamatkan nyawa ayah 2 hari lalu," jelas Pak Aji dengan tegas. "Dia berani dan punya integritas. Skill bisa diajarkan, karakter tidak. Tapi kita tidak tahu apa-apa tentang dia," protes Sarah. "Dari mana asalnya? Latar belakangnya seperti apa?" Wawan mengambil napas dalam. "Saya berasal dari jalanan, Nona. Tapi saya berjanji akan melindungi Nona dengan segenap kemampuan saya." Sarah memutar matanya. "Luar biasa. Jadi sekarang kita mempekerjakan orang dari jalanan? Apa berikutnya? Ayah akan mengadopsi gelandangan?" "Sarah, itu cukup," tegur Pak Aji dengan suara keras. "Wawan adalah tamu kita, dan dia akan menjadi bodyguardmu. Hormati dia." Gadis itu menghela napas panjang, lalu memandang Wawan dengan tatapan menantang. "Baiklah, kalau begitu tes dulu kemampuanmu. Ayo kita ke taman." Di taman belakang yang luas, Sarah berhenti di depan kolam renang. "Jadi, kalau ada orang mau menyerang saya, apa yang akan kamu lakukan?" Wawan berpikir sejenak. "Pertama, saya akan menempatkan diri antara Nona dan ancaman. Lalu membawa Nona ke tempat yang aman." "Tunjukkan," perintah Sarah tiba-tiba, mendorong Wawan dengan kuat ke arah kolam. Refleks Wawan bekerja cepat. Daripada jatuh ke kolam, ia berputar dengan lincah dan berhasil menahan keseimbangan. "Nona, tolong jakukan itu lagi. Itu berbahaya." Sarah terkejut dengan kelincahannya. "Lumayan. Tapi itu belum membuktikan apa-apa." Sepanjang sore itu, Sarah terus menguji Wawan dengan berbagai cara, mulai dari memintanya mengangkat kursi taman yang berat, sampai berlari mengelilingi taman. Wawan menjalani semuanya dengan sabar, meski dalam hatinya ia merasa sedikit tersinggung. "Sudah, Sarah. Cukup." Akhirnya Pak Aji turun tangan. "Wawan bukan mainan. Saya hanya ingin memastikan dia capable." "Ayah," bela Sarah. Wawan menghampiri Sarah. "Nona Sarah,
Saya mengerti kekhawatiran Nona. Saya memang tidak punya pengalaman formal. Tapi saya berjanji akan belajar dengan cepat, dan yang paling penting, saya akan rela mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan Nona. Sarah terdiam sejenak, memandangi ketulusan di mata Wawan. Baiklah, kita lihat saja nanti. Malam harinya, saat makan malam, suasana agak tegang. Sarah hampir tidak bicara, sementara Pak Aji berusaha mencairkan keadaan dengan cerita-cerita tentang bisnisnya. Wawan merasa seperti ikan di darat, tidak terbiasa dengan peralatan makan yang banyak, dan merasa canggung dengan kemewahan di sekelilingnya. Saya turun dulu, kata Sarah tiba-tiba sebelum makan penutup datang. Selamat malam. Setelah Sarah pergi, Pak Aji memandang Wawan dengan penuh penyesalan. Maafkan Sarah, dia memang agak sulit diterima orang baru. Tidak apa-apa, Pak. Sikapnya wajar, jawab Wawan. Saya memang asing baginya. Tapi percayalah, suatu saat nanti dia akan melihat kualitas baik dalam dirimu. Saat Wawan kembali ke kamarnya, ia berdiri di depan jendela, memandang bulan yang bersinar terang. Pertemuannya dengan Sarah tidak berjalan seperti yang diharapkan, tapi ia tidak menyerah. Ia akan membuktikan bahwa Pak Aji tidak salah memilihnya. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu layak dipercaya, bisiknya pada dirinya sendiri. Kamu bisa melalui ini. Di lantai atas, Sarah juga sedang berdiri di balkon kamarnya, memandang ke arah kamar Wawan. Meski sikapnya keras, dalam hatinya ia penasaran. Ada sesuatu tentang Wawan yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Mungkin ketulusannya, atau mungkin cara dia tetap sopan meski diperlakukan tidak baik. Baiklah, Wawan, gumamnya pelan. Mari kita lihat apakah kamu sehebat yang dikatakan ayah. Keesokan paginya, Wawan bangun lebih awal dari biasanya. Kebiasaannya hidup di jalanan membuatnya terbiasa dengan tidur yang pendek dan waspada. Matahari pagi menyinari kamarnya melalui jendela besar, menerangi ruangan yang masih terasa asing baginya. Ia merapikan tempat tidur dengan cermat, berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Wawan turun ke ruang makan. Pak Aji sudah duduk di sana, membaca koran sambil menyesap kopi. Selamat pagi, Pak Aji, sapa Wawan sopan. Selamat pagi, Wawan. Tidurmu nyenyak? Tanya Pak Aji sambil meletakkan korannya. Luar biasa nyenyak, Pak. Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya tidur di kasur yang empuk. Wawan tersenyum kecil. Budi datang membawa sarapan. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi dan jus jeruk segar. Wawan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama ini, sarapannya paling banter adalah bubur ayam dari penjajah keliling. Silahkan, kata Pak Aji. Kita harus bicara serius setelah sarapan. Setelah makan, mereka menuju ke ruang kerja pribadi Pak Aji. Ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku bisnis, piagam penghargaan, dan foto-foto keluarga. Pak Aji mengunci pintu dan mempersilakan Wawan duduk. Wawan, ada sesuatu yang harus kau ketahui, mulai Pak Aji dengan suara serius. Alasan utama saya membutuhkan bodyguard untuk Sarah bukan tanpa sebab. Wawan duduk tegak, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada masalah khusus, Pak. Pak Aji mengambil napas dalam. Perusahaan saya sedang terlibat persaingan sengit dengan grup Hartono. Mereka tidak segan menggunakan cara-cara kotor. Grup Hartono? Tanya Wawan yang tidak terlalu mengerti dunia bisnis. Perusahaan konglomerat yang dipimpin oleh Hendrik Hartono. Dia adalah mantan partner bisnis saya. Wajah Pak Aji berkerut mengenang sesuatu yang tidak menyenangkan. Kami berseteru sejak setahun lalu, dan dia sudah beberapa kali mengancam keluarga saya. Wawan merasa darahnya berdesir. Mengancam? Secara fisik. Beberapa bulan lalu, mobil Sarah nyaris ditabrak oleh sebuah truk yang mencurigakan. 2 minggu setelah itu, ada upaya peretasan sistem keamanan rumah ini. Pak Aji berdiri dan berjalan ke jendela. Dan kejadian 2 hari lalu dengan para preman itu, saya yakin itu bukan perampokan biasa. Bapak pikir itu ada kaitannya dengan Hartono? Pak Aji mengangguk perlahan. Saya sudah menyewa detektif swasta. Mereka menemukan bukti bahwa para preman itu dibayar oleh orang suruhan Hartono. Wawan tercengang.
Dunia yang dihadapinya sekarang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Tapi, kenapa polisi tidak menanganinya? Kami tidak punya bukti yang cukup kuat untuk membawanya ke pengadilan. Hartono licin seperti belut. Pak Aji kembali ke kursinya. Itulah mengapa saya membutuhkan seseorang seperti kamu, Wawan. Seseorang yang tidak terduga, yang tidak mereka kenal. Tapi saya hanya seorang pengemis. Pak, apa yang bisa saya lakukan menghadapi orang-orang berbahaya seperti itu? Pak Aji menatapnya dalam-dalam. Kamu sudah membuktikan keberanianmu. Dan yang lebih penting, kamu punya naluri bertahan hidup yang tajam. Itu yang tidak diajarkan di sekolah bodyguard manapun. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Ayah, saya mau masuk. Suara Sarah dari luar. Pak Aji membuka pintu. Sarah masuk dengan wajah penasaran. Sedang rahasia apa ini? Kami sedang membahas situasi keamanan, jawab Pak Aji diplomatis. Sarah langsung menangkap maksudnya. Ini tentang Hartono lagi, kan? Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Ayah, saya sudah bilang, kita harus serahkan saja pada polisi. Polisi sudah melakukan yang terbaik, sayang. Tapi kita harus waspada ekstra. Pak Aji memandang Wawan. Itulah mengapa Wawan di sini. Sarah memandang Wawan dengan ekspresi berbeda sekarang. Tidak lagi meremehkan, tapi seperti mempertimbangkan sesuatu. Jadi kamu tahu tentang ancaman itu? Wawan mengangguk. Baru saja diberitahu, Nona. Dan kamu masih mau mengambil pekerjaan ini? Padahal kamu tahu betapa berbahayanya? Tanya Sarah, heran. Bahaya adalah hal yang relatif, Nona Sarah, jawab Wawan tenang. Di jalanan tempat saya tinggal, bahaya mengintai setiap saat. Paling tidak sekarang saya tahu apa yang harus diwaspadai. Sarah terdiam sejenak, lalu duduk di samping ayahnya. Baiklah, kalau begitu saya punya beberapa aturan. Pertama, kamu tidak boleh mengikutiku kemana-mana tanpa izin. Kedua, jangan ikut campur urusan pribadiku. Ketiga, Sarah, potong Pak Aji dengan lembut. Wawan di sini untuk melindungimu, bukan untuk menjadi budakmu. Tapi ayah, saya mengerti kekhawatiran Nona Sarah. Wawan menyela dengan sopan. Saya berjanji akan menghormati privasi Nona. Tapi untuk keselamatan, saya harus selalu berada dalam jarak yang memungkinkan untuk melindungi. Sarah tampak kesal tapi tidak membantah. Kita lihat saja nanti. Setelah Sarah meninggalkan ruangan, Pak Aji menghela napas. Dia memang keras kepala, seperti ibunya dulu. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Nona Sarah aman. Wawan berpikir sejenak. Boleh saya tahu jadwal rutin Nona Sarah? Agar saya bisa mengatur pengamanan. Pak Aji mengangguk setuju. Sarah sedang menyelesaikan S2-nya di Universitas Indonesia. Dia juga aktif di beberapa organisasi amal. Biasanya, percakapan mereka berlanjut selama 1 jam penuh. Pak Aji menjelaskan detail rutinitas Sarah, titik-titik rawan yang harus diwaspadai, dan orang-orang yang menjadi kontak darurat. Wawan mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap informasi seperti spons. Satu hal lagi, Wawan, kata Pak Aji serius di akhir pertemuan. Jangan pernah meremehkan Hartono. Dia punya jaringan yang luas dan sumber daya yang hampir tak terbatas. Saya paham, Pak. Wawan berdiri. Dengan izin Bapak, saya ingin memeriksa sistem keamanan rumah dan mobil yang biasa dipakai Nona Sarah. Pak Aji tersenyum bangga. Lihat, itulah yang saya maksud dengan naluri bertahan hidup. Silakan. Sepanjang hari itu, Wawan menghabiskan waktu mempelajari setiap sudut rumah, memeriksa kendaraan, dan berkenalan dengan staf keamanan yang lain. Meski beberapa dari mereka awalnya sinis, mereka akhirnya menghargai ketelitian dan pengetahuan Wawan tentang titik-titik lemah keamanan yang tidak terpikirkan oleh mereka. Saat malam tiba, Wawan duduk di kamarnya, merenungkan betapa kompleksnya kehidupan yang harus ia hadapi sekarang. Dari mengemis di trotoar menjadi penjaga nyawa seseorang, itu adalah lompatan besar. Tuhan, bisiknya sambil memandang bintang-bintang di luar jendela. Beri aku kekuatan dan kebijaksanaan untuk melalui semua ini.
Lindungi Nona Sarah dari segala bahaya. Di lantai atas, Sarah juga sedang memikirkan hal yang sama. Ancaman Hartono bukanlah hal baru, tapi kehadiran Wawan memberinya perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia kesal dengan kehadiran bodyguard baru. Di sisi lain, ada sesuatu tentang Wawan yang memberinya rasa aman, mungkin keteguhannya, atau mungkin ketulusan di matanya. Baiklah, Wawan, gumamnya sambil mematikan lampu. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar sehebat yang dikatakan ayah. Minggu pagi yang cerah. Wawan sudah berdiri siaga di depan rumah sejak pukul 6, memeriksa mobil yang akan mereka gunakan. Hari ini adalah hari yang penting. Sarah memiliki acara amal di sebuah pusat perbelanjaan mewah di kawasan Sudirman. Sudah siap? Tanya Pak Aji yang muncul dari pintu utama, mengenakan setelan santai. Sudah, Pak. Mobil sudah diperiksa. Rute sudah dipelajari, jawab Wawan sambil membukakan pintu mobil. Tak lama kemudian, Sarah keluar dengan gaun kasual yang sederhana namun tetap elegan. Wawan memperhatikan bagaimana sinar matahari pagi menyinari rambutnya yang terurai. Kita berangkat sekarang? Tanya Sarah dengan nada datar. Iya, Nona. Mohon duduk di kursi belakang, pinta Wawan sambil membukakan pintu. Perjalanan berlangsung lancar. Wawan mengemudi dengan hati-hati. Matanya sesekali melihat kaca spion untuk memantau kendaraan di belakang. Pengalamannya di jalanan memberinya kepekaan khusus terhadap situasi lalu lintas yang mencurigakan. Kamu menyetir cukup hati-hati, komentar Sarah setelah beberapa menit dalam keheningan. Keselamatan adalah prioritas, Nona, jawab Wawan singkat. Sesampainya di mall, suasana sudah ramai dengan pengunjung weekend. Wawan segera turun dan membukakan pintu untuk Sarah. Saya akan berjalan di samping Nona. Tolong tetap dalam jarak yang saya tentukan. Instruksi Wawan dengan suara rendah tapi tegas. Sarah hanya mengangguk. Terlihat masih sedikit kesal dengan pengawasan ketat ini. Acara amal bertajuk, Peduli Pendidikan Anak Jalanan, diselenggarakan di atrium utama mall. Sarah, sebagai ketua pelaksana, langsung disambut oleh panitia lainnya. Wawan mengambil posisi strategis di dekat panggung. Matanya terus memindai kerumunan. Wawan, saya butuh privasi sebentar, kata Sarah tiba-tiba. Saya mau ke toilet. Saya akan menunggu di luar, Nona. Di depan toilet wanita, Wawan berdiri dengan waspada. Beberapa menit berlalu, dan nalurinya mulai berdesing. Sarah seharusnya sudah keluar. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari dalam toilet. Wawan tidak ragu. Ia memasuki area toilet wanita, mengabaikan protes beberapa pengunjung. Lepaskan saya, teriak Sarah dari dalam salah satu bilik. Wawan mendobrak pintu bilik dan melihat dua pria berbadan kekar sedang berusaha membawa Sarah keluar melalui jendela kecil. Jangan bergerak, teriak Wawan dengan suara menggelegar. Salah satu pria langsung menyerang. Tapi Wawan dengan cepat menghindar dan memberikan pukulan tepat di ulu hati. Pria itu terjatuh, terengah-engah. Pria kedua mengeluarkan pisau. Wawan, hati-hati, teriak Sarah ketakutan. Dengan gerakan cepat, Wawan menendang pisau itu dari tangan sang penyerang, lalu menjepit lehernya dengan teknik sederhana yang ia pelajari dari pengalamannya di jalanan. Sarah, lari keluar, panggil security, perintah Wawan. Tapi sebelum Sarah bisa bergerak, pria pertama sudah bangun dan menarik Sarah. Wawan tidak punya pilihan. Dengan satu gerakan memutar, ia melemparkan pria yang dihadapinya ke lantai, lalu menyerang pria yang menahan Sarah. Kamu berani menyentuhnya? Geram Wawan, emosinya meluap. Dalam beberapa detik, kedua pria itu sudah tergeletak tak berdaya. Security datang bergegas, diikuti oleh kerumunan panik. Sarah, kamu baik-baik saja? Tanya Wawan dengan napas terengah, mendekati Sarah yang masih gemetar. Tanpa berpikir panjang, Sarah memeluk Wawan erat-erat. Terima kasih. Kamu menyelamatkan saya. Wawan kaku sejenak, lalu dengan hati-hati membebaskan diri dari pelukan. Saya hanya melakukan tugas, Nona. Polisi datang dan mengamankan kedua penyerang. Dalam interogasi singkat, terungkap bahwa mereka memang dikirim oleh seseorang, persis seperti yang dikhawatirkan Pak Aji. Dalam perjalanan pulang, suasana dalam mobil berbeda sama sekali. Sarah tidak lagi diam, tapi terus memandang Wawan dengan ekspresi baru,
penuh rasa terima kasih dan kekaguman. "Ayah," kata Sarah begitu tiba di rumah, berlari menemui Pak Aji yang sedang menunggu di teras. "Wawan, dia menyelamatkan saya lagi." Pak Aji mendengarkan cerita lengkap dengan wajah serius. Ini semakin menjadi-jadi. Mereka berani menyerang di tempat umum. "Saya minta maaf tidak bisa mencegah sebelum terjadi, Pak," kata Wawan dengan kepala tertunduk. "Tidak, kamu justru luar biasa," bantah Pak Aji. "Kamu bereaksi dengan cepat dan tepat." Malam itu, saat makan malam, Sarah bahkan mempersilakan Wawan duduk di sebelahnya, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Saya ingin minta maaf," kata Sarah tiba-tiba, memecahkan keheningan. "Selama ini saya meremehkanmu. Tapi hari ini, kamu membuktikan bahwa ayah benar tentang dirimu." Wawan tersenyum kecil. "Tidak perlu minta maaf, Nona. Sikap Nona wajar. Tolong, panggil saya Sarah saja." "Nona," itu terdengar berjarak. Pak Aji tersenyum melihat interaksi mereka. "Sepertinya kalian mulai menemukan titik temu." Setelah makan malam, Sarah menghampiri Wawan di kamarnya. "Boleh kita bicara sebentar?" "Tentu saja," jawab Wawan sambil membukakan pintu. "Saya ingin tahu, dari mana kamu belajar bertarung seperti itu?" "Itu tidak seperti latihan formal." Wawan menghela napas. "Hidup di jalanan mengajarkan banyak hal, Nona. Sarah, kami harus bisa membela diri, tapi juga tahu kapan harus menghindar. Kamu tidak marah dengan perlakuan saya sebelumnya?" "Tidak sama sekali. Saya mengerti. Saya asing, datang tiba-tiba, dan mengambil posisi yang penting." Wawan memandangnya dengan tulus. "Tapi percayalah, keselamatan Anda adalah prioritas saya." Sarah tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. "Saya percaya. Dan, terima kasih lagi untuk hari ini." Setelah Sarah pergi, Wawan berdiri di depan jendela, merenungkan perubahan yang terjadi. Hari ini, ia tidak hanya menyelamatkan Sarah dari bahaya fisik, tapi juga mulai membangun jembatan kepercayaan di antara mereka. Mungkin, pikirnya, ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Malam itu, setelah kejadian di mall, Wawan berbaring di atas kasur empuknya namun tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia menutup mata, bayangan kedua pria yang menyerang Sarah muncul kembali. Tubuhnya masih terasa tegang. Adrenalin masih tersisa meski kejadian sudah berjam-jam berlalu. Tok tok tok. Ketukan lembut di pintu membuatnya terkejut. "Siapa?" tanyanya waspada. "Saya, Sarah. Bisa masuk sebentar?" Wawan segera membukakan pintu. Sarah berdiri di sana dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Wajahnya masih terlihat sedikit pucat. "Saya tidak bisa tidur," akunya. "Dan saya lihat lampu kamarmu masih menyala." Wawan mempersilakannya masuk. "Silakan. Tapi kamar saya masih sangat sederhana." Sarah duduk di kursi dekat jendela, menyerahkan 1 cangkir teh kepada Wawan. "Saya masih agak trauma dengan kejadian tadi." "Saya memahami, Nona." "Sarah," Wawan membetulkan dirinya. Reaksi itu wajar setelah mengalami peristiwa seperti itu. Mereka duduk dalam hening sejenak, menikmati teh hangat. Suasana kamar yang biasanya terasa asing bagi Wawan, tiba-tiba terasa lebih hangat dengan kehadiran Sarah. "Boleh saya tanya sesuatu yang mungkin agak pribadi?" tanya Sarah akhirnya. "Tentu saja." "Bagaimana rasanya tidur di kasur seperti ini setelah bertahun-tahun di jalanan?" Wawan tersenyum getir. "Sejujurnya, agak sulit. Kasur ini terlalu empuk. Badan saya sudah terbiasa dengan permukaan keras." Sarah memandangnya dengan penuh simpati. "Kamu tidak pernah membicarakan masa lalumu, tentang bagaimana bisa berakhir di jalanan." Wawan mengambil napas dalam. "Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan ketika saya berusia 12 tahun. Saya hidup di panti asuhan sampai usia 18, lalu harus keluar karena aturan. Tanpa keluarga, tanpa pendidikan yang memadai. Dan tidak ada yang menolongmu." Suara Sarah bergetar. "Banyak yang menawarkan bantuan, tapi seringkali dengan strings attached. Saya memilih mengemis karena setidaknya saya masih punya harga diri. Tidak mencuri,
tidak merampok. Sarah mengangguk pelan. Sekarang saya mengerti mengapa ayah begitu mempercayaimu. Dalam kondisi seperti itu, kamu masih memegang prinsip. Prinsip adalah satu-satunya yang tidak bisa dirampas dari seseorang, Sarah. Mereka berbincang hingga larut. Sarah menceritakan tentang ibunya yang meninggal karena sakit ketika ia masih kecil, tentang kesepiannya dibesarkan oleh pengasuh dan bodyguard yang silih berganti. Semua bodyguard sebelumnya hanya melihat saya sebagai tugas, keluh Sarah. Mereka tidak pernah peduli siapa saya sebenarnya. Mungkin karena mereka takut melewati batas, jawab Wawan bijak. Tapi kamu berbeda. Kamu memperlakukan saya seperti manusia. Wawan tersenyum. Karena saya juga manusia. Saya tahu bagaimana rasanya diperlakukan seperti tidak ada. Tiba-tiba, lampu di kamar berkedip-kedip lalu padam. Seluruh rumah gelap gulita. Jangan bergerak, perintah Wawan dengan suara rendah tapi tegas. Dalam kegelapan, Wawan dengan cepat mengambil posisi melindungi Sarah. Tangannya memegang lengan Sarah dengan lembut tapi pasti. Ini mungkin hanya pemadaman listrik biasa, bisik Sarah, tapi suaranya gemetar. Bisa saja, tapi kita tidak bisa mengambil risiko. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Kemudian, suara langkah kaki terdengar di lorong. Wawan? Sarah? Suara Pak Aji memanggil dengan suara khawatir. Kalian baik-baik saja? Kami di sini, Pak, jawab Wawan. Di kamar saya. Pak Aji muncul dengan senter di tangan. Listrik padam di seluruh kompleks. Tim sedang memperbaiki. Apakah ini terkait dengan kita? Tanya Sarah dengan suara kecil. Kemungkinan besar tidak. Tapi kita tetap harus waspada, jawab Pak Aji. Wawan, terima kasih sudah menjaga Sarah. Saya hanya melakukan tugas saya, Pak. Setelah listrik kembali menyala, Pak Aji memandangi mereka dengan ekspresi hangat. Sepertinya kalian sudah mulai akur. Sarah tersenyum malu-malu. Wawan adalah pendengar yang baik. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa berbeda. Ketika Wawan turun untuk sarapan, Sarah sudah duduk di meja makan dengan senyum cerah. Selamat pagi, Wawan. Sudah siap untuk hari yang menyenangkan? Sambutnya riang. Pak Aji yang sedang membaca koran mengangkat alis, terkejut dengan perubahan sikap putrinya. Selamat pagi, Sarah. Selamat pagi, Pak Aji, jawab Wawan sambil duduk. Sarah bilang kalian berdua ngobrol sampai larut malam, ujar Pak Aji dengan mata berbinar-binar. Kami saling berbagi cerita, Ayah, jawab Sarah cepat. Wawan punya banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmahnya. Saat sarapan, Wawan memperhatikan bagaimana Sarah sekarang memperlakukan dirinya dengan hangat dan respek. Tidak lagi ada sikap merendahkan atau kecurigaan di matanya. Wawan, setelah ini saya harus ke kampus, kata Sarah. Tapi saya ingin mampir dulu ke tempat yang mungkin spesial untukmu. Tempat spesial untuk saya? Sarah mengangguk. Saya ingin melihat di mana dulu kamu biasa tinggal. Jika kamu tidak keberatan. Wawan terkejut. Tapi tempat itu tidak pantas untuk seseorang seperti kamu. Justru saya ingin memahami, agar saya bisa lebih menghargai perjalanan hidupmu. Pak Aji tersenyum bangga. Ide yang bagus, sayang. Tapi tetap hati-hati. Dalam perjalanan menuju kampus, Wawan membawa Sarah ke sebuah trotoar di bawah jembatan penyeberangan, tempat yang dulu menjadi rumahnya. Di sinilah. Wawan menunjukkan sebuah sudut yang dilindungi oleh kolom beton. Saya biasa tidur di sini. Cukup terlindung dari hujan dan angin. Sarah berdiri diam, matanya berkaca-kaca. Dan kamu bertahan di sini selama 3 tahun. Tidak selalu di sini. Saya berpindah-pindah. Tapi ini tempat favorit karena dekat dengan warung makan yang baik. Mereka sering memberi saya makanan sisa yang masih layak. Tanpa berkata-kata, Sarah memegang tangan Wawan. Terima kasih sudah membawa saya ke sini. Sekarang saya mengerti mengapa kamu begitu kuat dan rendah hati. Di kejauhan, Pak Darmin melihat mereka dan melambai. Wawan membalas lambaian itu dengan senyum. Siapa itu? Tanya Sarah. Teman.
Sesama penghuni jalanan yang seperti ayah bagi saya. Boleh kita temui dia. Pertemuan dengan Pak Darmin mengharukan. Orang tua itu hampir tidak percaya melihat perubahan nasib Wawan. Kau memang anak baik, Wan. Pantas dapat rezeki, ucap Pak Darmin dengan suara bergetar. Sarah memberikan amplop berisi uang kepada Pak Darmin. Terima kasih sudah menjaga Wawan. Dalam perjalanan pulang, Sarah terdiam lama. Wawan, saya janji akan menggunakan privilege saya dengan lebih baik. Melihat langsung bagaimana kerasnya kehidupan di jalanan, itu mengubah perspektif saya. Tidak semua orang seberuntung saya, Sarah. Masih banyak yang membutuhkan bantuan. Malam itu, Wawan akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah megah ini, ia merasa benar-benar di rumah. Bukan karena kemewahannya, tapi karena penerimaan dan persahabatan yang mulai tumbuh antara dirinya dan Sarah. Perjalanan mereka bersama baru saja dimulai, dan Wawan mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia memang pantas mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Esok harinya, Pak Aji memanggil Wawan ke ruang kerjanya pagi-pagi. Ruangan itu terlihat berbeda dari biasanya. Beberapa peralatan latihan fisik telah disusun rapi di satu sudut. Wawan, duduklah, sapa Pak Aji dengan wajah serius. Setelah kejadian di mall kemarin, saya menyadari kita perlu meningkatkan kemampuanmu secara sistematis. Wawan mengangguk penuh perhatian. Saya siap belajar apapun, Pak. Kamu punya naluri yang tajam dan keberanian yang luar biasa. Tapi untuk menghadapi ancaman yang terorganisir, kita butuh lebih dari itu. Pak Aji berdiri dan berjalan menuju meja. Saya telah memanggil ahli terbaik untuk melatihmu. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah seorang pria berpostur atletis dengan tinggi sekitar 180 cm. Wajahnya teduh namun matanya tajam mengamati. Wawan, perkenalkan Kapten Agus. Mantan komandan unit khusus yang sekarang menjadi konsultan keamanan saya. Selamat pagi, sapa Wawan dengan sedikit gugup. Kapten Agus mendekat dan berjalan mengelilingi Wawan. Jadi kamu anak muda yang menyelamatkan Pak Aji dan Sarah? Tidak terlihat seperti bodyguard. Saya memang bukan bodyguard profesional, Kapten. Justru itulah yang membuatmu menarik, sahut Kapten Agus sambil tersenyum. Musuh tidak akan mendugamu. Tapi kita harus memoles kemampuanmu. Latihan dimulai hari itu juga. Di ruang gym khusus di lantai dasar, Kapten Agus mulai dengan tes fisik. Tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan, perintahnya. Wawan melakukan serangkaian gerakan dasar, push up, sit up, lari di tempat. Kapten Agus mengamati dengan cermat. Kekuatanmu cukup, tapi teknikmu berantakan. Kau belajar dari mana? Dari pengalaman di jalanan, Kapten. Itu bagus untuk pertarungan jalanan, tapi tidak cukup untuk menghadapi profesional. Kapten Agus mengambil beberapa buku. Pertama, kita mulai dengan teori. Selama seminggu berikutnya, jadwal Wawan padat sekali. Pagi hari dimulai dengan pelatihan fisik, siang hari belajar teori keamanan, sore hari praktik teknik proteksi, dan malam hari belajar teknologi keamanan modern. Suatu sore, Sarah datang mengunjungi mereka di gym. Bagaimana progresnya? Tanyanya pada Kapten Agus. Dia murid yang cepat belajar, puji Kapten Agus. Nalurinya luar biasa. Yang dia butuhkan hanyalah penajaman teknik. Sarah memperhatikan Wawan yang sedang berlatih teknik membebaskan diri dari cekikan. Dia terlihat berbeda sekarang. Lebih percaya diri. Kepercayaan diri datang dari kompetensi, jawab Kapten Agus. Dalam 2 minggu, dia akan menjadi bodyguard yang setara dengan profesional berpengalaman. Di tengah sesi latihan, Wawan bertanya, Kapten, bagaimana cara terbaik mengantisipasi serangan di tempat ramai? Pertanyaan bagus. Kapten Agus mengangguk setuju. Pertama, kau harus memahami pola kerumunan. Kedua, selalu identifikasi titik-titik keluar darurat. Ketiga, dan yang paling penting, selapa Aji yang baru saja masuk, percaya pada nalurimu. Itulah yang menyelamatkan saya. Minggu kedua, latihan semakin intensif. Kapten Agus mengajarkan teknik mengemudi defensif, pertempuran jarak dekat, bahkan dasar-dasar pertolongan pertama.
Bodyguard bukan hanya tentang bertarung, jelas Kapten Agus suatu hari. Tentang mencegah situasi berbahaya sebelum terjadi. Tentang mengorbankan diri jika diperlukan. Wawan menyerap setiap pelajaran seperti spons. Pengalamannya di jalanan membuatnya memahami konsep-konsep tersebut dengan cepat. Kamu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bodyguard lain, kata Kapten Agus saat mereka beristirahat. Kamu memahami pola pikir orang jalanan. Kamu bisa memprediksi gerakan musuh, karena kamu pernah berada di posisi itu. Suatu malam, Sarah menemui Wawan di perpustakaan. Ayah bilang kamu berkembang sangat cepat. Kapten Agus guru yang baik, jawab Wawan sambil menutup buku tentang taktik pengawalan. Dan saya punya motivasi besar. Motivasi apa? Tanya Sarah penasaran. Menjadi yang terbaik untuk melindungi kamu. Wawan tersiput malu. Sarah tersenyum hangat. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, Wawan. Yang penting kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Di akhir minggu ketiga, Kapten Agus mengadakan ujian simulasi. Ia menyewa beberapa mantan tentara untuk melakukan serangan simulasi terhadap Sarah saat berbelanja. Wawan berhasil menggagalkan semua upaya penculikan dengan sempurna. Luar biasa, puji Kapten Agus. Dalam waktu 3 minggu, kamu sudah melebihi ekspektasi saya. Bahkan para staf keamanan lain yang awalnya meremehkan Wawan, sekarang menghormatinya. Saya bangga padamu, Wawan, kata Pak Aji setelah ujian. Kapten Agus bilang kamu adalah murid terbaik yang pernah dia latih. Semua berkat kesempatan yang Bapak berikan, jawab Wawan rendah hati. Malam perayaan diadakan di rumah. Untuk pertama kalinya, Wawan merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Untuk Wawan, Toas Pak Aji, tidak hanya bodyguard yang hebat, tapi juga orang yang baik. Sarah menambahkan, dan teman yang baik. Saat malam larut, Wawan berdiri di balkon, memandang bintang-bintang. Kapten Agus menghampirinya. Kau akan menghadapi ujian sesungguhnya Sun, kata Kapten Agus. Orang-orang Hartono tidak akan berhenti. Saya siap, Kapten. Yang paling penting, jangan pernah lupa mengapa kau melakukan ini. Itulah yang akan membuatmu tetap fokus. Wawan memandang ke dalam ruangan di mana Sarah sedang tertawa lepas. Saya tidak akan pernah lupa. Pendidikan khususnya mungkin sudah selesai, tetapi perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, Wawan merasa benar-benar siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa minggu telah berlalu sejak pelatihan intensif Wawan berakhir. Musim hujan mulai tiba, membawa hawa sejuk yang menyegarkan. Hubungan antara Wawan dan Sarah telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bodyguard dan klien. Mereka telah menjadi sahabat dekat. Suatu Sabtu sore, hujan rintik-rintik membasahi taman belakang rumah. Sarah menemui Wawan yang sedang memeriksa sistem keamanan perimeter. Wawan, ada waktu sebentar? Tanya Sarah dengan suara lembut. Tentu saja, jawab Wawan sambil menyelesaikan laporannya. Ada yang bisa saya bantu? Sarah menggeleng. Saya hanya ingin ngobrol. Sepertinya kita jarang berbicara santai sejak pelatihanmu selesai. Mereka duduk di gazebo yang dilindungi dari hujan. Suara rintikan hujan menciptakan atmosfer yang tenang dan intim. Saya. Wawan membetulkan diri, membuat Sarah tersenyum. Kamu bisa panggil aku, ketika kita berdua saja, Wawan. Tidak perlu selalu formal. Wawan mengangguk, sedikit rikuh. Aku masih terbiasa dengan semuanya. Kadang masih tidak percaya ini bukan mimpi. Sarah memandangnya dengan penuh perhatian. Ceritakan padaku tentang mimpimu dulu. Sebelum semua ini terjadi. Wawan mengambil napas dalam. Mimpiku sederhana. Punya tempat tinggal yang layak, pekerjaan yang halal, mungkin suatu hari nanti bisa berkeluarga. Ia tersenyum getir. Tapi di jalanan, mimpi seperti itu terasa seperti hayalan. Dan sekarang? Tanya Sarah penuh harap. Sekarang aku punya lebih dari yang pernah aku impikan. Tapi yang paling berharga adalah... Wawan berhenti, ragu melanjutkan. Adalah? Desak Sarah lembut. Pertemanan kita, jawab Wawan akhirnya.
Aku tidak pernah punya teman dekat seperti kamu. Mata Sarah berbinar. Aku juga. Selama ini, orang-orang mendekatiku karena uang ayah, atau karena penampilanku. Tapi kamu berbeda. Hujan semakin deras, menciptakan tirai air di sekeliling gazebo. Dalam keheningan yang nyaman, Sarah mulai bercerita tentang kesepiannya tumbuh besar tanpa ibu, tentang tekanan menjadi anak seorang CEO terkenal. Kadang aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, keluhnya. Indah dilihat, tapi tidak benar-benar bebas. Aku mengerti, kata Wawan. Di jalanan, aku bebas tapi kelaparan. Di sini, kamu serba berkecukupan tapi terbatas. Hidup memang tidak pernah sempurna. Percakapan mereka mengalir begitu natural, dari topik ringan sampai hal-hal yang dalam. Sarah terkejut betapa mudahnya ia terbuka pada Wawan. Kamu pendengar yang baik, pujinya. Tidak seperti laki-laki yang biasa kutenemu. Di jalanan, kita belajar mendengar. Terkadang, mendengar adalah satu-satunya yang bisa kita tawarkan. Malam itu, mereka berbincang sampai larut, hanya berdua di bawah gazebo yang diterangi lampu taman. Bahkan Budi yang datang menawarkan makan malam memilih untuk tidak mengganggu mereka. Lihatlah, bisik Budi pada Pak Aji yang mengamati dari jendela. Mereka terlihat sangat akrab. Pak Aji tersenyum lega. Akhirnya Sarah menemukan seseorang yang tulus. Keesokan harinya, Sarah mengajak Wawan menemaninya mengunjungi panti asuhan yang dibiayai keluarganya. Di sana, Wawan dengan natural bermain dengan anak-anak, bercerita, dan membagikan pengalamannya. Kamu hebat dengan anak-anak, komentar Sarah dalam perjalanan pulang. Mereka mengingatkanku pada masa kecilku dulu di panti asuhan. Wawan tersenyum. Aku berharap ada seseorang seperti kamu yang datang menghibur kami dulu. Kunjungan itu membuka mata Sarah. Aku ingin melakukan lebih banyak untuk mereka. Bukan hanya memberikan uang, tapi benar-benar terlibat. Kamu sudah memulainya hari ini, kata Wawan bangga. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan aktivitas bersama yang semakin menguatkan ikatan mereka. Sarah mulai mempercayai penilaian Wawan dalam banyak hal, bahkan dalam urusan bisnis keluarganya. Suatu malam, saat sedang berjalan-jalan di taman setelah makan malam, tanpa disengaja tangan mereka bersentuhan. Keduanya menarik tangan dengan cepat, namun ada getaran aneh yang mengalir di antara mereka. Maaf, kata Wawan cepat. Tidak apa, jawab Sarah, pipinya memerah. Dalam kesempatan lain, ketika Wawan melindungi Sarah dari sekelompok pengendara motor yang ugal-ugalan di jalan, Sarah menyadari sesuatu. Perasaannya pada Wawan telah berubah dari sekadar teman menjadi sesuatu yang lebih. Aku khawatir tentangmu tadi, katanya setelah kejadian itu. Bukan hanya karena kamu bodyguardku, tapi karena kamu Wawan. Wawan memandangnya dalam-dalam, memahami maksud di balik kata-kata itu. Aku juga selalu khawatir tentangmu, Sarah. Lebih dari yang seharusnya. Pengakuan itu menggantung di antara mereka. Tidak diungkapkan sepenuhnya namun jelas terasa. Sampai akhirnya, pada suatu sore di tepi danau dekat rumah, di bawah cahaya matahari senja yang keemasan, Sarah memutuskan untuk jujur. Wawan, ada sesuatu yang harus kukatakan, mulainya dengan suara bergetar. Perasaanku padamu sudah berubah. Wawan menatapnya, mata penuh kelembutan bercampur kekhawatiran. Sarah, kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi bukankah hati tidak mengenal dunia? Bantah Sarah lembut. Aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Baik, pemberani, dan tulus. Itu lebih berharga daripada latar belakang manapun. Wawan mengambil tangan Sarah dengan hati-hati. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku takut merusak hubungan kita yang sekarang. Takut tidak pantas untukmu. Jangan pernah katakan kau tidak pantas, sahut Sarah tegas. Kau adalah orang paling pantas yang pernah ku kenal. Matahari semakin rendah, membentuk siluet mereka berdua. Dalam keheningan senja, Wawan akhirnya mengangguk. Baiklah, mari kita coba. Tapi perlahan, ya? Aku masih belajar tentang perasaan seperti ini. Sarah tersenyum, matanya berbinar bahagia. Kita akan belajar bersama.
Saat mereka berjalan kembali ke rumah dengan tangan terkatup erat, kedua hati yang mulai terbuka itu menemukan irama yang sama. Cinta mungkin memang buta terhadap latar belakang, namun bagi Wawan dan Sarah, justru perbedaan merekalah yang membuat hubungan mereka semakin berharga. Minggu-minggu berlalu sejak pengakuan perasaan mereka. Hubungan Wawan dan Sarah berkembang dengan manis, meski mereka memutuskan untuk merahasiakannya dari Pak Aji untuk sementara waktu. Namun, dalam diam-diam, Pak Aji sebenarnya sudah bisa merasakan perubahan pada putrinya yang kini lebih sering tersenyum dan bersemangat. Suatu Jumat sore, Sarah harus menghadiri acara amal di sebuah hotel berbintang di kawasan BSD. Cuaca hari itu buruk. Langit kelabu dan hujan deras telah mengguyur Jakarta sejak pagi. Kita harus berhati-hati di jalan, kata Wawan sambil memeriksa kondisi mobil. Jalanan licin dan visibilitas buruk. Sarah mengangguk. Tangannya dengan natural memegang lengan Wawan. Aku percaya padamu. Perjalanan awalnya berjalan lancar. Wawan mengemudi dengan hati-hati, sambil sesekali melirik Sarah melalui kaca spion. Mereka sedang asyik mengobrol tentang rencana mengunjungi panti asuhan lagi akhir pekan ini. Setelah ini, bagaimana kalau kita? Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk kontainer melaju dengan kecepatan tinggi dan mulai kehilangan kendali. Wawan hanya punya waktu beberapa detik untuk bereaksi. Sarah, pegang erat, teriak Wawan. Dengan refleks yang telah diasah selama pelatihan, Wawan memutar setir dengan cepat, berusaha menghindari truk yang sudah berada di jalur mereka. Ban mobil mengeluarkan suara mencicit di atas aspal basah. Wawan, teriak Sarah ketakutan. Dunia seakan berputar. Mobil mereka terpelintir dan meluncur tak terkendali, menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terhempas ke selokan. Kaca depan pecah, udara dipenuhi suara metal yang berderit dan bau bensin. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu sebelum keheningan yang mencekam menyelimuti. Sarah, kamu baik-baik saja. Wawan berusaha membuka matanya, merasakan cairan hangat mengalir di dahinya. Dari kursi belakang, terdengar suara lemah. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku terjepit. Wawan segera memeriksa keadaan. Mobil dalam kondisi rusak parah, namun mesin sudah mati. Yang lebih mengkhawatirkan, bau bensin semakin kuat. Itu berarti tangki bensin mungkin bocor. Dengarkan aku, Sarah. Kita harus keluar dari sini sekarang. Wawan berusaha melepaskan sabuk pengamannya dengan tangan yang gemetar. Tapi kakiku sakit sekali. Wawan memutar badan, melihat kaki Sarah terjepit kursi yang telah berubah bentuk. Hatinya berdesir, tapi ia tahu panik tidak akan menyelesaikan masalah. Percayalah padaku, aku akan membebaskanmu. Dengan tenaga sekuat-kuatnya, Wawan berusaha mendorong kursi yang menjepit kaki Sarah. Dari kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Beberapa pengendara lain telah berhenti dan berusaha membantu. Tolong! Ada yang terjebak di dalam, teriak seorang pria. Wawan berhasil membebaskan kaki Sarah. Ayo, kita harus keluar sekarang. Mobil bisa meledak kapan saja. Dengan susah payah, Wawan menggendong Sarah keluar dari mobil yang hancur. Mereka baru saja mencapai jarak aman ketika mobil itu benar-benar terbakar. Tuhan! Bisik Sarah, gemetar ketakutan sambil memeluk Wawan erat-erat. Para medis segera mengambil alih. Sarah dibawa ke ambulans sementara Wawan menolak dirawat, bersikeras untuk tetap menemani Sarah. Kakimu patah, Nona, kata para medis pada Sarah. Tapi selain itu, kamu baik-baik saja. Beruntung sekali. Sarah menggenggam tangan Wawan erat. Beruntung aku punya dia. Di rumah sakit, Pak Aji datang dengan wajah pucat dan penuh kekhawatiran. Sarah, Wawan, kalian berdua baik-baik saja? Tanyanya sambil memeluk putrinya. Kami selamat, Pak, jawab Wawan. Sarah kakinya patah, tapi tidak berbahaya. Setelah dokter selesai merawat Sarah, Pak Aji menarik Wawan ke samping. Apa yang sebenarnya terjadi? Wawan menjelaskan detail kecelakaan itu. Truk itu tiba-tiba masuk ke jalur kami. Saya yakin ini bukan kecelakaan biasa, Pak. Pak Aji mengerutkan kening. Kau pikir ini? Saya tidak mau berprasangka,
Tapi waktunya terlalu kebetulan. Truk itu tidak mencoba menghindar sama sekali. Malam itu, Wawan tidak mau meninggalkan sisi Sarah. Duduk di samping tempat tidurnya, ia memegang tangan Sarah yang sedang tertidur pulas karena obat bius. "Terima kasih telah menyelamatkanku lagi," bisik Sarah setengah terbangun. "Aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu," jawab Wawan lembut. Ketika Sarah tertidur kembali, Pak Aji masuk ke kamar. "Dia benar-benar mempercayaimu, Wawan. Dan aku juga." "Pak Aji, ada yang ingin saya sampaikan." Wawan mengambil napas dalam. "Perasaan saya terhadap Sarah sudah lebih dari sekadar bodyguard dan klien." Pak Aji tersenyum. "Aku sudah tahu, Nak. Seorang ayah bisa merasakan hal seperti itu. Dan Bapak tidak keberatan." "Keberatan? Justru aku senang. Aku tahu kau akan menjaga Sarah dengan segenap hatimu, bukan hanya karena itu pekerjaanmu." Pak Aji menepuk pundak Wawan. "Tapi bersiaplah, jalan kalian tidak akan mudah." Keesokan harinya, investigasi polisi mengungkap fakta mengejutkan. Sopir truk itu ternyata adalah mantan karyawan perusahaan Hartono yang dipecat. Jejak uang yang mencurigakan ditemukan di rekeningnya. "Ini peringatan untuk kita semua," kata Pak Aji dengan wajah suram. "Mereka tidak akan berhenti." Di kamar rumah sakit, Sarah dan Wawan duduk berdampingan, tangan mereka terkatup. "Kecelakaan ini mengajarkan aku satu hal," kata Sarah dengan suara lembut. "Hidup terlalu singkat untuk menyembunyikan perasaan." Wawan mengangguk. "Aku juga menyadari sesuatu. Aku mencintaimu, Sarah. Bukan sebagai bodyguard, tapi sebagai seorang laki-laki yang mencintai wanita yang ingin dilindunginya." Mata Sarah berbinar. "Aku juga mencintaimu, Wawan." Di bawah cahaya matahari pagi yang menyelinap melalui jendela rumah sakit, mereka berdua menyadari bahwa meski kecelakaan itu hampir merenggut nyawa mereka, justru itu yang akhirnya menyatukan hati mereka sepenuhnya. Dan dari puing-puing mobil yang hancur, tumbuhlah cinta yang semakin kuat dan tak tergoyahkan. Pemulihan Sarah berlangsung selama 6 minggu. 6 minggu yang mengubah dinamika hubungan antara Wawan, Sarah, dan Pak Aji. Meski kaki Sarah masih dalam gips, semangatnya justru semakin bersinar. Dan di tengah semua itu, cinta antara dia dan Wawan tumbuh seperti bunga di musim semi. Alami, indah, dan tak terbendung. Suatu sore, di balkon kamar Sarah yang menghadap ke taman mekar, mereka duduk berdampingan. Sarah masih menggunakan kursi roda, tapi senyumnya lebih cerah dari matahari. "Wawan, kita tidak bisa terus merahasiakan ini," kata Sarah sambil memandangi bunga mawar yang sedang bermekaran. Wawan menghela napas. "Aku tahu, tapi aku masih takut, Sarah. Takut orang akan menyakitimu karena hubungan kita." "Kamu pikir ayah tidak tahu?" Sarah menyentuh tangan Wawan. "Dia sudah tahu sejak minggu lalu. Dan lihat, dia masih memperbolehkanmu tinggal di sini, bahkan lebih menghormatimu. Tapi dunia luar, Sarah, orang-orang akan berkata aku mendekatimu karena hartamu." Sarah memutar kursi rodanya untuk menghadap Wawan sepenuhnya. "Dengarkan aku, Wawan. Aku sudah hidup cukup lama untuk tahu bahwa orang akan selalu berkata sesuatu. Tapi yang penting adalah kebenaran di hati kita." Malam itu, saat makan malam, ketegangan terasa jelas. Budi dan para pelayan lainnya sepertinya sudah bisa merasakan sesuatu yang berbeda antara Sarah dan Wawan. "Ayah," Sarah memecah keheningan. "Ada yang ingin kami bicarakan dengan ayah." Pak Aji meletakkan sendok dan garpunya. Wajahnya tenang. "Aku sudah menunggu kalian berdua untuk membicarakan ini." Wawan menegakkan posturnya, mengambil napas dalam. "Pak Aji, dengan segala hormat, saya mencintai Sarah. Dan saya ingin izin Bapak untuk secara resmi mendekatinya." Ruangan menjadi sunyi. Bahkan suara jam dinding seolah terdengar menggema. Pak Aji memandangi mereka bergantian. "Sudah berapa lama?" "Sejak sebelum kecelakaan, Ayah," jawab Sarah. "Tapi kami baru benar-benar menyadarinya setelah kejadian itu." "Dan kamu, Wawan, apa yang bisa kamu tawarkan pada putriku?" tanya Pak Aji dengan suara datar. Wawan tidak ragu.
Saya tidak bisa menawarkan harta atau status, Pak. Tapi saya bisa menawarkan kesetiaan seumur hidup, perlindungan tanpa syarat, dan cinta yang tulus. Saya berjanji akan membuat Sarah bahagia dengan cara saya sendiri. Pak Aji berdiri dan berjalan mendekati jendela. Beberapa saat yang terasa seperti abadi berlalu sebelum akhirnya ia berbicara. Sarah, kamu yakin dengan pilihanmu? Dengan sepenuh hati, Ayah. Pak Aji berpaling, dan untuk pertama kalinya, senyum lembut muncul di wajahnya. Kalau begitu, siapa saya untuk melawan hati? Wawan, kau sudah membuktikan integritas dan keberanianmu berkali-kali. Aku percaya padamu. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti ruangan itu. Wawan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi, lanjut Pak Aji dengan suara tegas, ada syaratnya. Hubungan kalian harus tetap profesional di depan umum sampai waktunya tepat. Dan Wawan, kau harus menyelesaikan pendidikanmu. Aku akan membiayai kuliahmu. Bapak, saya tidak tahu harus berkata apa. Gumam Wawan dengan mata berkaca-kaca. Katakan kamu akan menyayangi putriku seumur hidupmu. Jawab Pak Aji dengan suara bergetar. Dengan segala kerendahan hati, itu adalah janji yang dengan senang hati saya penuhi. Malam itu, setelah Pak Aji memberi restunya, Wawan dan Sarah berjalan-jalan di taman dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Bintang-bintang di langit seolah bersinar lebih terang untuk mereka. Kamu lihat? Bisik Sarah sambil menggenggam tangan Wawan. Tidak ada yang perlu kita takuti. Tapi masih ada Hartono dan ancamannya. Ingat Wawan, dengan hubungan kita yang semakin dekat, kamu bisa semakin menjadi target. Sarah menghentikan kursi rodanya. Wawan, selama kita bersama, aku tidak takut apapun. Yang aku takuti adalah kehilanganmu. Di kejauhan, Pak Aji mengamati mereka dari jendela kamarnya. Seorang pelayan mendekat. Pak, apakah ini bijaksana? Membiarkan Nona Sarah dengan dia? Pak Aji tersenyum. Aku lebih memilih putriku bersama dengan seseorang yang dari nol tapi punya integritas, daripada dengan orang kaya yang tidak jelas jiwanya. Wawan akan menjadi sesuatu yang besar, percayalah. Sementara itu, di taman, Wawan berlutut di depan Sarah. Aku berjanji akan menjadi layak untukmu. Sarah, aku akan menempuh pendidikan, akan bekerja keras, dan akan membuktikan pada dunia bahwa cinta kita bukanlah kesalahan. Sarah membelai pipi Wawan. Kamu sudah layak untukku sejak awal, Wawan. Jangan pernah meragukan itu. Pengakuan cinta mereka yang tertunda akhirnya menemukan tempatnya. Meski mereka tahu jalan di depan masih panjang dan berliku, setidaknya sekarang mereka bisa berjalan bersama dengan restu dari orang yang paling penting. Dan untuk malam itu, di bawah kerlip bintang-bintang, tidak ada yang lebih mereka butuhkan selain kehadiran satu sama lain. Kabar tentang hubungan Wawan dan Sarah akhirnya menyebar di kalangan keluarga besar Pak Aji. Tidak butuh waktu lama bagi para saudara dan sepupu Sarah untuk mengetahui hal tersebut. Reaksi mereka bisa ditebak, penuh kecaman dan ketidaksetujuan. Pertemuan keluarga bulanan yang biasanya berlangsung hangat, kali ini penuh dengan ketegangan. Di ruang tamu utama, 10 anggota keluarga besar berkumpul, termasuk Bibi Maya, adik tertua Pak Aji yang paling vokal. Aji, apa yang kau pikirkan? Hardik Bibi Maya begitu pertemuan dimulai. Membiarkan Sarah berpacaran dengan bodyguard? Itu sama saja dengan mengundang masalah. Pak Aji tetap tenang. Wawan adalah pria baik. Dia telah menyelamatkan nyawa Sarah berkali-kali. Tapi dia mantan pengemis. Sahut Paman Budi, sepupu Pak Aji. Kita tidak tahu latar belakangnya yang sebenarnya. Bisa saja dia hanya berpura-pura baik untuk mendapatkan harta kita. Sarah yang duduk di samping ayahnya tidak bisa menahan diri. Wawan tidak seperti itu. Dia menolak ketika ayah menawarkan uang dalam jumlah besar. Dia menerima pekerjaan ini karena ingin hidup yang lebih baik, bukan karena harta. Bibi Maya menghela napas dramatis. Sarah, sayang, kau masih terlalu muda dan naif. Laki-laki seperti dia pandai memanipulasi perasaan. Sementara itu, di dapur, Wawan bisa mendengar setiap kata yang diucapkan. Tangannya mengepal, tapi ia berusaha menahan diri. Budi yang sedang menyiapkan minuman meletakkan tangan di pundaknya.
Sabarlah, Wawan. Mereka hanya khawatir pada keluarga ini. Aku mengerti, Budi. Tapi mendengar mereka membicaraku seperti itu sakit, bisik Wawan. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Keluarga besar tetap pada pendirian mereka. Hubungan Wawan dan Sarah harus diakhiri. Malam itu, Sarah menemui Wawan di kamarnya. Wajahnya merah karena marah dan sedih. Aku tidak percaya mereka berkata seperti itu tentangmu. Mereka bahkan tidak mau mengenalmu lebih dulu. Wawan menarik napas dalam. Sarah, mungkin mereka benar. Aku memang tidak pantas untukmu. Jangan pernah katakan itu lagi. Potong Sarah dengan mata berkaca-kaca. Kamu adalah orang paling pantas yang pernah ku kenal. Hartaku, statusku, semua itu tidak ada artinya tanpa orang yang tulus di sampingku. Beberapa hari kemudian, Bibi Maya datang lagi dengan membawa serta putrinya, Clara, yang sebaya dengan Sarah. Lihat, Sarah, kata Bibi Maya mencoba meyakinkan. Clara akan menikah dengan putra Direktur Bank Nasional. Itulah pasangan yang pantas untuk keluarga kita. Clara menambahkan dengan nada menggurui, kamu harus realistis, Sarah. Cinta tidak bisa mengisi perut. Keluarga kita butuh hubungan yang strategis, bukan hubungan yang akan menjadi bahan tertawaan orang. Sarah berdiri dengan tangan tergenggam. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Wawan telah membuktikan siapa dirinya melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Puncak konflik terjadi ketika keluarga besar mengadakan pertemuan darurat tanpa sepengetahuan Sarah. Mereka memberi ultimatum pada Pak Aji. Pilihannya sederhana, Aji, kata Paman Budi dengan tegas. Putuskan hubungan itu, atau kami akan menarik investasi kami dari perusahaan keluarga. Pak Aji marah. Jadi kalian memerasku sekarang? Untuk urusan hati anakku. Ini untuk kebaikan keluarga besar, Aji. Kita tidak bisa membiarkan nama keluarga kita tercoreng. Malam itu, Pak Aji memanggil Wawan dan Sarah ke ruang kerjanya. Wajahnya terlihat lelah dan penuh beban. Anak-anak, situasinya menjadi rumit. Mulainya, keluarga besar memberikan tekanan yang sangat kuat. Sarah langsung bersikap defensif. Jadi ayah akan menyerah pada mereka? Tidak, jawab Pak Aji tegas. Tapi kita harus bijak. Wawan, aku punya proposal untukmu. Wawan mendengarkan dengan saksama. Apa itu, Pak? Aku ingin kau bergabung di perusahaan. Mulai dari bawah. Belajar bisnis dari nol. Dengan begitu, keluarga besar bisa melihat keseriusanmu. Wawan terkejut. Tapi, saya tidak punya latar belakang bisnis, Pak. Kau punya kecerdasan dan ketekunan. Itu lebih berharga daripada gelar manapun, sahut Pak Aji. Ini adalah cara untuk membuktikan pada mereka bahwa kau bukan seperti yang mereka pikirkan. Sarah memandang Wawan dengan harap. Aku percaya kamu bisa, Wawan. Wawan berpikir sejenak. Baik, saya terima tantangan ini. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak hanya pantas untuk Sarah, tapi juga pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Keesokan harinya, Wawan mulai bekerja di perusahaan Aji Group sebagai staf junior di divisi operasional. Meski banyak yang meremehkannya, ia tidak patah arang. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir, dan belajar dengan tekun. Suatu sore, Bibi Maya tidak sengaja melihat Wawan sedang presentasi di sebuah rapat kecil. Kemampuannya yang cepat belajar dan analisisnya yang tajam membuatnya terkesan. Mungkin aku terlalu cepat menjudge, bisiknya pada diri sendiri. Bulan-bulan berlalu, Wawan menunjukkan kemajuan yang pesat. Bahkan para karyawan yang awalnya meragukannya mulai menghormatinya. Sampai akhirnya, dalam pertemuan keluarga berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Paman Budi berdiri dan mengumumkan, Aji, setelah melihat perkembangan Wawan di perusahaan, kami memutuskan untuk menarik ultimatum kami. Dia telah membuktikan bahwa dia memang pria yang berkualitas. Air mata bahagia mengalir di pipi Sarah. Wawan, yang hadir untuk pertama kalinya dalam pertemuan keluarga, tersenyum lega. Tapi, tambah Bibi Maya, kami masih akan mengawasi kalian berdua. Hubungan ini masih panjang jalannya. Setelah pertemuan,
Sarah memeluk Wawan erat. Kamu berhasil. Kamu membungkam semua keraguan mereka. Wawan memandangnya dengan penuh cinta. Ini baru awal, Sarah. Aku akan terus membuktikan bahwa cinta kita layak diperjuangkan. Konflik keluarga mungkin telah mereda untuk sementara, namun Wawan dan Sarah sadar, perjuangan mereka belum berakhir. Tapi selama mereka bersama, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dihadapi. 3 bulan telah berlalu sejak Wawan resmi bergabung dengan Aji Group. Dalam waktu singkat, ia telah menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Dari staf junior, ia kini dipercaya menangani proyek pengembangan properti skala menengah. Namun, kesuksesan ini tidak lepas dari pengawasan ketat, terutama dari Rio, bodyguard senior yang pernah menjadi tangan kanan Pak Aji sebelum kedatangan Wawan. Suatu Senin pagi, Wawan tiba lebih awal di kantor. Ia menemukan Rio sedang berbicara diam-diam di telepon di ruang server. Jamin, semuanya sudah diatur. File itu akan saya kirim hari ini juga. Bisik Rio dengan suara terburu-buru. Wawan bersembunyi di balik pintu. Hati berdebar. Rio? Berbicara dengan siapa? Rio menoleh dengan wajah panik. Wawan, kau tidak seharusnya ada di sini. Saya punya akses ke seluruh gedung. Rio, sebaliknya, apa yang kau lakukan di ruang server? Tanya Wawan waspada. Ini urusan keamanan. Kau tidak akan mengerti. Jawab Rio mencoba melewati Wawan. Tapi Wawan tidak bergerak. Saya mendengar kau menyebut nama Hartono. Apa hubunganmu dengan dia? Wajah Rio berubah pucat. Dengarlah, Wawan. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Lebih baik kau tidak ikut campur. Malam itu, Wawan melaporkan kejadian tersebut pada Pak Aji di perpustakaan pribadi mereka. Rio? Tidak mungkin. Bantah Pak Aji. Dia sudah bekerja untukku selama 10 tahun. Keluarganya bahkan pernah aku selamatkan dari kebangkrutan. Tapi saya mendengarnya sendiri, Pak. Dia berbicara tentang mengirim file dan menyebut nama Hartono, insist Wawan. Pak Aji menghela napas berat. Baiklah, kita akan menyelidiki. Tapi dengan sangat hati-hati. Jika Rio memang pengkhianat, dia bisa sangat berbahaya. Selama seminggu berikutnya, Wawan dan Pak Aji diam-diam memantau gerak-gerik Rio. Yang mereka temukan semakin mengkhawatirkan. Rio sering meninggalkan posnya tanpa alasan jelas, menerima panggilan dari nomor tidak dikenal, dan terlihat gelisah. Pada pertengahan minggu, Wawan mendapat terobosan. Saat memeriksa log sistem keamanan, ia menemukan bahwa Rio telah mengakses file rahasia proyek merger yang sedang dirancang Pak Aji. File ini berisi strategi akuisisi kita terhadap perusahaan Hartono, kata Pak Aji dengan wajah muram. Jika sampai bocor, kita bisa bangkrut. Malam itu, Wawan menyusun rencana. Kita harus membuktikan pengkhianatan Rio secara langsung. Saya punya ide. Keesokan harinya, Pak Aji mengumumkan rapat darurat tentang strategi baru untuk menghadapi Hartono. Rapat diadakan di ruang konferensi terpencil dengan sistem keamanan berlapis. Rio, kau bertugas menjaga pintu. Tidak seorang pun boleh masuk atau keluar selama rapat, perintah Pak Aji. Wawan, yang ikut dalam rapat, dengan dia menaruh umpan, sebuah flash drive berisi file palsu tentang rencana rahasia untuk menjatuhkan Hartono. File ini berisi strategi final kita, kata Pak Aji dengan sengaja di depan semua orang. Hanya yang hadir di ruangan ini yang mengetahuinya. Tak lama setelah rapat, seperti yang diduga, Rio mengambil flash drive tersebut saat membersihkan ruangan. Wawan yang memantau dari kamera tersembunyi segera memberitahu Pak Aji. Dia mengambil umpan kita. Sekarang kita tinggal menunggu. Malam itu, Rio diam-diam pergi ke sebuah kafe di pinggiran kota. Wawan mengikutinya dari kejauhan, dibantu oleh 2 orang kepercayaan Pak Aji. Di kafe, Rio bertemu dengan seorang pria yang tidak asing lagi, Victor, tangan kanan Hartono. Ini file yang kamu minta, kata Rio sambil menyodorkan flash drive. Victor tersenyum sinis. Akhirnya kamu bekerja sama juga. Uang sudah ditransfer ke rekening rahasiamu. Tiba-tiba, lampu di kafe menyala terang. Pak Aji dan Wawan muncul dari pintu belakang, diikuti oleh beberapa polisi. Rio,
Setelah semua yang telah kulakukan untukmu, kata Pak Aji dengan suara sedih dan kecewa. Rio terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Maaf, Pak Aji. Mereka mengancam akan membunuh keluarga saya. Victor mencoba kabur, tapi Wawan dengan cepat mencekalnya. Sudah cukup, Victor. Kali ini kami punya bukti. Di kantor polisi, Rio mengaku segala sesuatu. Ternyata, Hartono telah memerasnya dengan mengancam keselamatan anak dan istrinya. Mereka menculik anak saya selama 3 hari, tangis Rio. Saya tidak punya pilihan. Pak Aji memandangnya dengan belas kasihan. Kenapa tidak kau datang padaku? Aku pasti akan membantumu. Saya malu, Pak. Dan mereka mengancam akan menyakiti keluarga Anda jika saya memberitahu. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Victor dan pengakuan Rio menjadi headline di berbagai media. Hartono akhirnya terpojok dengan bukti-bukti yang ada. Di rumah, Pak Aji mengumpulkan semua stafnya. Mulai hari ini, keamanan akan diperketat. Dan untuk kalian semua, jika ada masalah, datanglah padaku. Kita adalah keluarga. Setelah semua orang pergi, Pak Aji memeluk Wawan. Sekali lagi kau menyelamatkan kita semua. Kalau bukan karena kewaspadaanmu, perusahaan kita sudah hancur. Sarah yang mendengar segala ceritanya memandang Wawan dengan bangga. Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan ayah, tapi juga membongkar jaringan pengkhianat di dalam keluarga kita. Wawan tersenyum rendah hati. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi yang paling menyedihkan adalah mengetahui bahwa Rio dipaksa oleh keadaan. Pak Aji mengangguk. Saya akan memastikan keluarganya aman dan memaafkannya. Dia adalah korban seperti kita semua. Malam itu, saat berjalan-jalan di taman, Sarah menggenggam erat tangan Wawan. Setiap hari, kamu membuatku semakin yakin bahwa tidak ada orang yang lebih tepat darimu. Pengkhianatan ini mengajarkan kita satu hal, kata Wawan bijak. Musuh terbesar bukan yang dari luar, tapi ketidakpercayaan dari dalam. Dengan terungkapnya pengkhianatan Rio, keluarga dan bisnis Pak Aji justru menjadi lebih kuat. Dan posisi Wawan tidak lagi diragukan. Ia telah membuktikan loyalitas dan kecerdasannya melampaui status sosial manapun. Keberhasilan Wawan membongkar pengkhianatan Rio seharusnya menjadi kemenangan besar. Namun, bagi Hendrik Hartono, ini adalah penghinaan terbesar yang harus dibalas. 2 minggu setelah penangkapan Victor, ancaman baru yang lebih berbahaya mulai muncul. Senin pagi yang cerah, Sarah bersiap untuk presentasi akhir studinya di kampus. Wawan dengan cermat memeriksa mobil dan rute perjalanan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata Sarah sambil merapikan dokumennya. Presentasi ini hanya berlangsung 2 jam, dan di kampus pasti aman. Wawan mengerutkan kening. Justru di tempat yang kita anggap aman, musuh seringkali menyerang. Setelah kejadian Rio, kita harus lebih waspada. Perjalanan ke kampus berjalan lancar. Wawan mengawal Sarah sampai ke depan gedung fakultas, kemudian mengambil posisi strategis di dekat pintu keluar. Presentasi Sarah berjalan sukses, dan ia keluar ruangan dengan wajah berseri-seri. Itu luar biasa, Sarah, puji seorang teman sekelasnya. Kamu pasti lulus dengan cum laude. Sarah tersenyum bangga. Terima kasih. Sekarang aku harus. Tiba-tiba, 3 pria berpakaian preman mendekat dengan cepat. Sebelum Sarah sempat berteriak, mereka sudah menutup mulutnya dan membawanya pergi melalui pintu darurat. Wawan yang dari kejauhan melihat kejadian itu segera berlari. Sarah. Tapi sudah terlambat. Sebuah van hitam melaju kencang membawa Sarah pergi. Wawan hanya sempat melihat plat nomor yang sebagian terlihat. Dengan tangan gemetar, Wawan menelepon Pak Aji. Sarah diculik. Saya butuh backup sekarang. Suara Pak Aji terdengar hancur. Tuhan, tidak. Wawan, kau harus menyelamatkannya. Wawan segera mengambil tindakan. Pertama, ia menghubungi polisi. Kedua, ia mengaktifkan semua jaringan informannya dari masa lalunya di jalanan. Ketiga, ia melacak sinyal GPS dari jam tangan Sarah yang secara diam-diam telah ia pasang setelah kecelakaan mobil. Saya akan menemukanmu, Sarah, gumamnya dengan tekad membara.
Sementara itu, di sebuah gudang tua di kawasan industri, Sarah terbangun dengan kepala pusing. Tangannya diikat ke kursi, dan mulutnya disumbat. "Hei, si putri mahkota sudah bangun," celah salah satu penculiknya. "Bos bilang kita harus menunggu instruksi." Sarah berusaha tetap tenang, mengingat semua pelajaran dari Wawan tentang menghadapi situasi berbahaya. Amati lingkungan, cari kelemahan, dan tunggu kesempatan, begitu nasihat Wawan. Di luar, Wawan telah mengumpulkan informasi dari para informannya. Seorang anak jalanan memberitahunya tentang van mencurigakan yang masuk ke gudang tua di kawasan industri Pulau Gadung. "Terima kasih, Adi," kata Wawan sambil memberikan sejumlah uang pada anak itu. "Ini untuk kalian semua." Dengan bantuan polisi dan beberapa mantan tentara yang direkomendasikan Kapten Agus, Wawan menyusun rencana penyelamatan. "Kita tidak bisa menyerbu langsung," kata Komisaris Anton dari unit anti-teror. "Mereka bisa menyakiti Sarah." Wawan mengangguk. "Saya punya ide. Biarkan saya yang masuk duluan. Saya tahu cara bergerak tanpa terdeteksi." Malam itu, dengan memanfaatkan kegelapan dan pengetahuan tentang area industri, Wawan menyusup ke gudang tersebut. Ia bergerak seperti bayangan, menghindari semua lampu sorot dan penjaga. Dari jendela atas, ia melihat Sarah masih diikat, tapi terlihat tenang. Ada 4 penjaga bersenjata di sekitar mereka. Harus menunggu waktu yang tepat, pikir Wawan. Kesempatan datang ketika 2 penjaga pergi untuk berjaga di luar. Tinggal 2 orang di dalam, 1 dekat Sarah, 1 lagi di pintu. Dengan gerakan cepat dan senyap, Wawan melumpuhkan penjaga di pintu. Kemudian ia mendekati penjaga yang sedang mengganggu Sarah. "Kamu cantik sekali. Sayang sekali harus mati nanti," goda si penjaga pada Sarah. Tiba-tiba, dari belakang, Wawan mencekiknya sampai tak sadarkan diri. "Jangan pernah sentuh dia." "Wawan!" seru Sarah lega melalui sumpalan yang sudah dilepas. "Diam dulu," bisik Wawan sambil membebatinya. "Kita harus keluar dari sini dengan cepat." Tapi saat mereka hendak kabur, lampu tiba-tiba menyala terang. Hendrik Hartono sendiri berdiri di pintu masuk, dikelilingi oleh 6 orang bersenjata. "Wah wah wah, heroik sekali," sindir Hartono. "Si pengemis menyelamatkan putri raja." Wawan segera melindungi Sarah di belakangnya. "Sudah cukup, Hartono. Polisi sudah mengepung tempat ini." Hartono tertawa sinis. "Bohong. Aku sudah pastikan tidak ada yang tahu tempat ini." Sambil mengulur waktu, Wawan diam-diam menekan tombol darurat di jam tangannya, sinyal bagi tim di luar untuk bergerak. "Kenapa kau lakukan semua ini, Hartono?" tanya Wawan, berusaha membuatnya terus berbicara. "Karena Aji menghancurkan hidupku. Dia merebut segala yang kupunyai," teriak Hartono dengan mata penuh kebencian. Dalam kemarahan Hartono yang meledak-ledak, Wawan melihat kesempatan. Dengan gerakan tiba-tiba, ia melemparkan kursi ke arah lampu overhead, membuat ruangan gelap total. "Polisi! Serbu!" teriak Komisaris Anton dari luar. Kekacauan terjadi. Dalam kegelapan, Wawan berhasil membawa Sarah keluar melalui jendela belakang yang sudah ia siapkan. Tapi saat mereka hampir mencapai titik aman, sebuah tembakan terdengar. "Aha!" teriak Wawan, roboh ke tanah. "Wawan!" "Tidak!" jerit Sarah, berlutut di sampingnya. Dengan sisa tenaga, Wawan masih bisa tersenyum. "Penting, kamu selamat." Tim medis segera membawa Wawan ke rumah sakit. Operasi darurat dilakukan selama 6 jam. Pak Aji dan Sarah menunggu dengan cemas di luar ruang operasi. "Tuhan, tolong selamatkan dia," doa Sarah sambil terus menangis. Akhirnya, dokter keluar dengan wajah lelah. Operasi berhasil. Peluru berhasil dikeluarkan, tapi dia kehilangan banyak darah. 48 jam ke depan adalah masa kritis. Di sisi tempat tidur Wawan, Sarah tidak beranjak. "Kamu harus bertahan, Wawan. Kita masih punya banyak mimpi yang harus diwujudkan bersama." Ujian terberat mereka mungkin telah terlalui, tapi pertaruhan nyawa Wawan menjadi bukti terakhir betapa dalam cintanya pada Sarah. Dan dalam kesakitan itu, mereka sadar, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuk orang yang dicintainya.
5 hari telah berlalu sejak Wawan ditembak. 5 hari yang penuh kecemasan bagi Sarah dan Pak Aji. Wawan masih terbaring di ruang ICU, bergantung pada mesin penunjang kehidupan. Wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi selang dan kabel monitor. Dokter bilang ada kemajuan, kata Pak Aji mencoba menghibur Sarah yang tidak beranjak dari sisi tempat tidur Wawan. Tingkat kesadarannya sudah meningkat. Sarah memegang tangan Wawan yang dingin. Dia harus sembuh. Ayah, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Sementara itu, di luar ruangan ICU, suasana justru semakin panas. Berita tentang pengorbanan Wawan menyelamatkan Sarah telah menyebar luas. Media massa menjadikannya headline, namun dengan berbagai versi yang berbeda-beda. Lihat ini, kata Bibi Maya sambil melempar koran ke meja ruang tunggu. Media menyebutnya Cinderella versi pria. Mereka menjadikan hubungan Wawan dan Sarah sebagai bahan tertawaan. Pak Aji mengambil koran itu dengan wajah masam. Mereka tidak tahu apa-apa. Wawan hampir kehilangan nyawanya untuk putriku. Tapi yang lebih menyedihkan adalah reaksi keluarga besar. Meski Wawan terbaring sekarat, mereka tetap tidak menerima hubungannya dengan Sarah. Paman Budi datang dengan wajah serius. Aji, ini sudah keterlaluan. Lihatlah, nama keluarga kita menjadi bahan gunjingan karena hubungan tidak pantas ini. Sarah berdiri dengan mata berkaca-kaca. Tidak pantas? Dia hampir mati untukku. Apalagi yang harus dia buktikan? Sudah cukup, teriak Pak Aji dengan suara menggelegar. Mulai saat ini, siapapun yang tidak menghormati Wawan, berarti tidak menghormati aku. Dan mereka bisa meninggalkan rumah serta perusahaan ini. Kejadian itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, Pak Aji benar-benar menunjukkan dukungan penuhnya tanpa ragu-ragu. Hari ke-6, keajaiban terjadi. Wawan akhirnya membuka matanya. Sarah. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku di sini, sayang. Jawab Sarah sambil menekan tombol panggil perawat. Aku selalu di sini. Proses pemulihan Wawan berjalan lambat namun pasti. Minggu pertama di ruang biasa, ia mulai bisa duduk. Minggu kedua, ia mulai bisa berjalan dengan bantuan. Suatu sore, saat fisioterapis membantu Wawan berjalan di koridor, seorang wartawan berhasil menyusup masuk. Pak Wawan, bagaimana perasaan Anda hampir mati untuk Sarah Aji? Apakah ini bagian dari rencana untuk masuk ke keluarga kaya? Wawan berhenti. Wajahnya menunjukkan kesakitan fisik dan mental. Saya mencintai Sarah. Itu satu-satunya rencana saya. Tapi keraguan telah ditabur. Bahkan di antara para staf rumah sakit, mulai ada yang berbisik-bisik. Katanya dulu pengemis, sekarang mau jadi menantu konglomerat. Pinter juga cari jalannya. Sarah yang mendengar itu langsung menghardik. Keluarlah dari sini, dan jangan pernah kembali. Kejadian itu membuat Wawan semakin tertutup. Suatu malam, ia berbicara pada Sarah dengan suara hancur. Mungkin mereka benar. Aku hanya akan membawa masalah bagimu. Sarah memeluknya erat. Jangan pernah berkata seperti itu. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Puncaknya adalah ketika seorang kerabat jauh keluarga Aji datang menjenguk, atau lebih tepatnya, menyelidiki. Kami dengar kondisimu sudah membaik, kata pria itu dengan sikap sok akrab. Kebetulan, kami punya proposal. Jika kau bersedia meninggalkan Sarah, kami akan memberimu 10 miliar. Wawan menatap pria itu dengan mata berapi-api. Keluar. Bodoh sekali menolak tawaran seperti. Saya bilang keluar, teriak Wawan dengan suara yang membuat semua orang di lantai itu terkejut. Pak Aji yang kebetulan datang langsung memanggil security. Usir orang ini dan daftarkan namanya. Dia tidak boleh lagi mendekati keluarga kita. Setelah kejadian itu, Pak Aji mengadakan konferensi pers. Untuk pertama kalinya, ia berbicara terbuka tentang Wawan. Wawan bukan hanya calon menantu saya. Dia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan putri saya berkali-kali. Daripada mempertanyakan niatnya, lebih baik kita belajar dari integritas dan pengorbanannya. Pernyataan itu menjadi viral. Tiba-tiba,
Opini publik berbalik. Wawan menjadi simbol cinta sejati yang mengatasi segala batasan sosial. 2 bulan setelah penembakan, Wawan akhirnya diperbolehkan pulang. Namun, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia menjadi lebih diam, lebih sering merenung. Suatu malam, di balkon kamarnya, Sarah menemukan Wawan sedang menatap bintang-bintang dengan wajah sedih. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanyanya lembut. Apakah aku pantas mendapatkan semua ini, Sarah? Aku hanya pengemis yang beruntung." Sarah memeluknya dari belakang. "Dengarkan aku baik-baik, Wawan. Kamu bukan pengemis yang beruntung. Kamu adalah pahlawan yang akhirnya mendapatkan balasan yang layak. Dan yang paling penting, kamu pantas mendapatkan cintaku, karena kamulah yang mengajarkan padaku arti cinta yang sebenarnya." Air mata mengalir di pipi Wawan. "Terima kasih. Terima kasih telah percaya padaku." Keesokan harinya, Wawan membuat keputusan penting. Ia meminta bertemu dengan Pak Aji di ruang kerjanya. "Pak Aji, saya ingin membuktikan pada semua orang bahwa saya tidak mencari harta. Karena itu, saya mohon izin untuk tidak menerima warisan atau saham perusahaan apapun dari keluarga Aji." Pak Aji terkejut. "Tapi, saya akan membangun masa depan saya sendiri," lanjut Wawan dengan tekad membaja. "Dengan kemampuan saya sendiri. Untuk membuktikan bahwa saya mencintai Sarah karena siapa dirinya, bukan karena hartanya." Keputusan Wawan itu akhirnya mematahkan semua keraguan. Bahkan Bibi Maya dan Paman Budi akhirnya datang untuk meminta maaf. "Kami salah menjudgemu, Wawan," kata Bibi Maya dengan air mata. "Kau memang pria terbaik untuk Sarah." Pengorbanan Wawan tidak hanya menyelamatkan nyawa Sarah, tetapi juga menyelamatkan keluarga Aji dari kehancuran. Dan dalam prosesnya, ia membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang latar belakang. Yang penting adalah kemurnian hati dan kesiapan berkorban untuk orang yang dicintai. Setahun telah berlalu sejak peristiwa penculikan dan penembakan yang nyaris merenggut nyawa Wawan. Musim semi tiba dengan sempurna, membawa hawa segar dan harapan baru. Taman rumah Aji dipenuhi bunga-bunga bermekaran, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang akhirnya datang setelah melalui begitu banyak badai. Pagi itu, Wawan berdiri di depan cermin dengan setelan jas hitam yang elegan. Tangannya masih sedikit gemetar saat ia merapikan dasinya. Di sebelahnya, Pak Aji tersenyum bangga. "Tenang, Nak. Hari ini adalah hari kebahagiaanmu," kata Pak Aji sambil membantu merapikan dasi Wawan. "Saya masih tidak percaya ini benar-benar terjadi, Pak Aji," gumam Wawan, matanya berkaca-kaca. "Dari seorang pengemis di trotoar, menjadi seorang suami yang layak untuk putriku," sambung Pak Aji dengan mata yang sama-sama berkaca-kaca. "Kau telah membuktikan bahwa yang menentukan nilai seseorang bukanlah latar belakangnya, tapi integritas dan ketulusan hatinya." Di sisi lain rumah, Sarah duduk di depan meja rias dengan gaun pengantin putih yang menakjubkan. Bibi Maya yang dulu paling keras menentang, sekarang dengan penuh kasih menyisir rambutnya. "Kamu terlihat cantik sekali, sayang," bisik Bibi Maya. "Dan Wawan, dia memang pilihan yang tepat." Sarah tersenyum. Matanya memancarkan kebahagiaan yang sempurna. "Terima kasih, Bibi. Terima kasih sudah akhirnya menerima kami." Upacara pernikahan berlangsung di taman rumah yang telah diubah menjadi surgawi. Bunga-bunga putih menghiasi setiap sudut, dan cahaya matahari sore menerobos melalui daun-daun pohon tua, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di atas rumput hijau. Ketika musik pembuka dimulai, semua tamu berdiri. Wawan menunggu di depan altar dengan napas tertahan. Saat Sarah muncul di ujung aisle, dipimpin oleh Pak Aji, dunia seolah berhenti berputar. "Dia cantik sekali," bisik Wawan pada Budi yang berdiri di sampingnya sebagai sahabat pria. "Dia memang untukmu, Wawan," jawab Budi dengan mata berkaca-kaca. Sarah berjalan pelan. Gaun putihnya berkibar lembut ditiup angin sore. Matanya hanya tertuju pada Wawan, seolah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Saat sampai di altar, Pak Aji dengan hikmat menyerahkan tangan Sarah kepada Wawan. "Jagalah dia seperti yang selalu kau lakukan," bisik Pak Aji pada Wawan sebelum duduk di barisan depan. Upacara berlangsung sempurna. Saat pendeta mengumumkan mereka sebagai suami istri, sorak-sorai kegembiraan memenuhi taman.
Tapi momen paling mengharukan adalah ketika Wawan menyampaikan pidato pernikahannya. "Sarah," mulainya dengan suara bergetar penuh emosi. "Dulu aku hanya seorang pengemis yang bermimpi memiliki tempat tidur yang hangat dan makanan yang cukup. Tapi Tuhan memberiku lebih dari yang pernah aku mimpikan. Dia memberiku kamu." Dengan mata penuh cinta, ia melanjutkan, "Kamu mengajarkanku bahwa cinta tidak mengenal status sosial. Kamu melihat nilai dalam diriku ketika yang lain hanya melihat pakaian lusuhku. Untuk itu, aku berjanji akan mencintaimu, menghormatimu, dan melindungimu seumur hidupku." Sarah, dengan air mata bahagia mengalir, membalasnya, "Wawan, kamu adalah bukti bahwa pahlawan sejati tidak selalu datang dengan jubah merah, tapi kadang dengan hati emas. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga jiwaku." Pesta pernikahan berlangsung meriah. Semua orang yang pernah hadir dalam perjalanan mereka hadir, dari Pak Darmin dan teman-teman Wawan dari jalanan, sampai para eksekutif perusahaan Aji Group. Dua dunia yang dulu terpisah sekarang menyatu dalam sukacita. Saat matahari terbenam, Wawan dan Sarah berdiri di tepi danau, menyaksikan langit berubah menjadi jingga keemasan. "Tidak pernah kubayangkan hidupku akan seperti ini," kata Wawan sambil memeluk Sarah dari belakang. "Ini baru awal, sayang," jawab Sarah sambil mencium tangan Wawan yang melingkari pinggangnya. "Kita masih punya sisa hidup untuk dijalani bersama." Di kejauhan, Pak Aji mengamati mereka dengan hati penuh syukur. Bibi Maya mendekat, menyandarkan kepala di pundak saudaranya. "Dia memang pilihan yang tepat untuk Sarah," bisik Bibi Maya. "Lebih dari itu," sahut Pak Aji, "dia adalah putra yang selalu kuidam-idamkan." 3 tahun kemudian, Wawan dan Sarah sekarang memimpin yayasan sosial mereka sendiri, Rumah Harapan, yang membantu anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Program mereka telah mengubah ratusan hidup, memberikan kesempatan kedua seperti yang pernah Wawan dapatkan. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah mereka yang sederhana namun penuh kasih. Seorang anak kecil berlari ke pelukan Wawan. "Ayah, Ibu, lihat gambar yang aku buat." Wawan mengangkat anak itu, putra mereka, dengan penuh kasih sayang. "Luar biasa, Nak. Suatu hari nanti kau akan menjadi pelukis hebat." Sarah tersenyum, matanya memancarkan kebahagiaan sempurna. "Dia mewarisi bakat menggambarmu, sayang." Saat matahari terbenam, keluarga kecil itu duduk bersandar, menikmati kebersamaan yang sederhana namun berarti. Perjalanan panjang dari trotoar ke pelaminan telah mengajarkan mereka bahwa cinta sejati memang ada, dan ketika dua hati yang tulus bertemu, tidak ada perbedaan sosial yang bisa memisahkan mereka. "Terima kasih telah memilihku," bisik Wawan pada Sarah. "Terima kasih telah menjadi dirimu," balas Sarah lembut. Dan di bawah langit senja yang berwarna jingga, mereka tahu bahwa inilah akhir dari sebuah perjuangan, dan awal dari kebahagiaan abadi mereka.